Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia melawan polemikus Islam. Mari kita akan memberikan komentar yang baik dan yang positif, dan supaya juga kita diberikan kecerdasan, pemahaman yang benar melalui perdebatan ini. Selamat menyaksikan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Bahkan saya tahu pertama kali revisi Al-Quran dalam hal ini terjemahannya itu di tahun 1971, yang kedua di tahun 1999 sampai 2002, yang ketiga itu di tahun 2009, yang keempat itu di tahun 2019. Saya tahu Bang. Saya tahu, makanya saya bilang dari tadi ke Abang, saya itu setiap bernarasi saya berbasis data. Nah, kenapa saya bilang ke Abang, kenapa Abang mengikuti sesuatu yang Abang tidak tahu? Oke, siap. Sekarang begini Pak ya, sampean usia dari Pak, maaf ya, usia sampai dari menengah sedang sampai sekarang itu pekerjaan sebagian besar dari sama itu mendata Pak ya. Kalau saya kerja, tahu saya yakin bahwa Nabi saya Nabi Muhammad sudah kan itu. Masa mendata itu aja kerja saya. Ya enggak, masalah izin bertanya dulu, kita bergantian dong ngomongnya. Masa mendata itu aneh-aneh aja. Itu belajar Bang, belajar. Nah iya, maksud saya itu tadi, sampean mungkin kemungkinan sampean ini, ya maaf ya, mungkin pastor apa gimana, keimanan. Pastor. Menjadi pastor. Jadi kerja sampean bisa membahas, bisa membuka semua itu silakan gitu loh. Kita apa namanya, hati apa ya? Sama-sama legowo lah, kita ini orang Pancasila, orang Indonesia kayak itu loh. Iya, justru itu Bang. Saya kan menghargai Abang. Ketika saya ini loh Bang, saya tuh respect loh kepada seperti Bang Latif ini. Naik itu bukan kepanasan. Oke, makanya saya pun tidak sungkan untuk membagikan apa yang saya ketahui. Oke, siap. Terima kasih. Makanya ketika Abang narasikan tadi gini, saya bisa jawab Bang. Ya, saya bisa mendetailkan sama Abang. Iya. Sekarang gini Mas ya. Kalau masalah data-data itu ya kemungkinan dikit-dikit saya ada gitu, cuman saya enggak mau ngomong nanti salah. Ya, karena ini tergantung sama hati kita Mas. Pak Latif dulu yang Anda ketahui. Kenapa? Yang Anda ketahui tentang datanya Muhammad diangkat jadi Nabi sama Allah itu di mana? Coba kita berikan. Ya kan sampean sudah bahas semua, nanti saya ngomong 1-2 angka itu pasti salah. Karena saya pekerjaan saya enggak membahas Bapak ini enggak pede sih, kok enggak pede sih? Gimana? Demi Allah. Saya enggak pede masalah bahas akidah ya. Kalau bisa kita bahas masalah pede dengan iman sendiri. Kalau itu tergantung hati kita Mas. Iya, maksudnya ketika Anda meyakini, sorry ya, Islam, apakah Anda tidak pede dengan keislaman Anda? Ya sedari lahir sampai besar saya Islam Mas. Nggak mungkin saya nggak pede. Ya kenapa Anda malu-malu untuk menyampaikan data yang Anda ketahui Pak? Ya setahu saya dulu saya belajar sama guru ngaji di kampung saya. Jangan pernah kamu membahas masalah ini. Iya kalau benar, kalau ada salahnya itu bakal kita pertanggungjawabkan di akhirat Mas. Itu kalau menurut saya, kalau menurut sampai silakan. Bang Latif, berarti di dalam Islam itu kalian dilarang untuk membahas agama ya gitu Pak? Yang penting kita sama-sama mengerti. Yang penting imani saja ya? Imani saja, itu saja. Aduh, kalau udah kayak gini, sulit nih saudara. Kalau udah imani saja jawabannya. Kita bahasnya pakai secara nada rendah, pakai nada apa namanya? Iya, makanya saya itu pakai. Makanya saya itu malah sungkan sama Pak Latif ketika sudah mengatakan imani saja. Saya kalau orang-orang sudah jujur seperti ini, ya sebenarnya saya tahu Pak, ya, teman-teman Islam, sorry to say, ini mungkin agak menyakitkan, tapi inilah fakta. Yeah. Jangankan baca Quran di masjid ketika misalkan ya, sholat Jumat, coba kita perhatikan ya, orang sholat Jumat itu nggak pernah bawa Quran. Fakta atau fitnah Pak? Benar. Nyata. Jadi nggak tahu apa-apa tentang isi kitabnya. Loh, sekarang gini Mas, kalau masalah Al-Quran itu kita baca, kita yakini, kita tahu artinya, itu cukup kita yang tahu Pak. Kita nggak perlu bahas keluar saya bisa ini, saya bisa itu. Nanti banyak yang lebih tahu. Di atas langit itu masih ada langit kalau menurut saya begitu Pak. Tapi masalahnya orang Islam belum ada yang lebih pintar dari saya. Gimana? Ya, kalau masalah itu walau alam. Ya alhamdulillah kalau sampai lebih pintar dari kami ya silakan. Itu ya. Menurut Pak Latif, kami memang bodoh kalau masalah beragama. Menurut Pak Latif dari narasi yang kita bangun tadi, kira-kira siapa yang lebih paham tentang pemahaman yang kita bahas, saya atau Pak Latif? Dari narasi ini tadi. Kalau menurut saya ya nanti kita tahunya kalau jawab salah, nggak jawab salah. Ya masalahnya pertanyaan sampean itu bulat Mas. Bulat saudara. Sulit saudara. Pertanyaannya ini jebak. Lo kok menjebak? Sekarang begini Pak ya. Kalau memang sampean maaf seandainya saya ini mempelajari kitab sampean.
Ya. Ngapa? Saya- Pak, pelajari dulu internal, Pak. Saya Ya. berani seperti ini karena saya sudah pelajari internal, Pak. Sorry itu saya. Ya. Saya Ya. makanya saya bilang, bahkan literatur-literatur Islam itu saya lalap habis, Pak. Ya, sirah nabawiyah, hadis, kitab-kitab para ulama, walaupun ya mungkin saya tidak hafal secara keseluruhan, tapi saya baca. Begitu Oh juga iya. Quran. Quran itu sudah saya baca dari versi kolon, versi wars, versi hafs. Makanya saya tahu bahwasanya misalkan di dalam surah Al-Baqarah jumlah ayat yang dipakai di Indonesia itu versi hafs 286 itu berbeda dengan versi Nah, itu saya wars lebih tahu, yang Pak. dipakai di dalam Maroko itu 285. Jumlah ayatnya loh ya, saya nggak Iya. bahas isinya apa. Perbedaannya ada, Pak. Itu Gimana? hasil dari pembelajaran saya, Pak. Saya membaca. Ya, kalau masalah membahas buku itu kemungkinan sampai lebih pintar dari saya. Saya taunya nyangkol. Demi Allah. Tahu saya nyangkol. Terus gitu guru ngaji kita kasih tahu ini, kita dengar, kita serap, kita kaji, sudah. Imani saja, Pak ya. Imani saja. Kalau masalah perbedaan agama, saya banyak kawan-kawan itu lain suku ya, lain agama, wallahu alam. Yang penting kita bersahabat sudah. Masalah keyakinan Ya, sama gimana, keyakinan saya gimana, itu yang Ya saya udah. jalan dari kecil. Ya udah, saya atas nama keadilan karena Bapak sudah mengakui tidak paham, saya kasih Bapak bertanya satu pertanyaan, silakan. Tentang iman saya. Ya, kalau masalah keimanan Bapak kan Bapak yang tahu. Wallahu alam. Cuman yang saya tadi sedikit kurang pas, maaf lah kalau bisa janganlah kita sering menghujat mah itu kita tanya-tanya enggak apa-apa. Cuma kalau menghujat masalah Nabi saya, Nabi sampean itu sama-sama utusan Allah loh, Pak. Maaf ya. Ya, sabar dulu. Anda menarasikan penghujatan. Boleh nggak Pak saya dikasih tentang penghujatan saya supaya saya juga memperbaiki diri. Silakan. Oke siap. Saya yang sering-sering saya dengar di kamal-kamal. Jangan sering-sering dengar di tempat lain ya. Iya, Saya. ini tadi lah Pak ya, maaf ya. Ya, silakan. Masalah Nabi saya nikah berapa kali itu tadi. Kalau menurut saya itu sebenarnya Fakta atau ya fitnah? agak sakit loh Pak. Ya, itu fakta atau fitnah? Faktanya kan Bahwasanya di dalam hadis faktanya, Pak, Bukhari ya. 260 dikatakan Nabi Muhammad mendatangi istrinya siang dan malam. Pada saat itu jumlah istri beliau itu 11. Betul. Nah, apa Cuman yang Bapak salah tahu ketika enggak saya yang bilang saya bertanya, Bapak tahu enggak yang gadis berapa, Pak? Aisyah doang? Satu kan? Sama lain? Zuwaria. Zuwaria. Enggak, satu, Pak. Oh, Zuwaria itu istri orang yang suami dan orang tuanya dihilangkan nyawanya. Tidak, itu Yang sudah Bani meninggal. Mustalik. Bukan. Nabi Muhammad menyerang Bani Mustalik ya Iya. di pagi-pagi buta. Nih saya kasih datanya gimana? Mau nggak Pak? Oke, silakan biar kami sama-sama tahu gimana. Ya, benar. Bentar. Jadi saya itu Pak nggak pernah bernarasi itu ya di luar Ya. dari Quran dan hadis. Siap. Bentar ya. Di dalam hadis mana ini kemarinnya hadis Bani Mustalik ya. Bentar ya Pak. Di situ dikatakan Oke, di dalam hadis Bukhari 2355 ya. Ya. Nabi Muhammad, saya tampilin aja lah Pak ya, biar ini ya, biar dapat kita ya Pak. Siap. Oke. Oke, siap. Saya tampilin ya, biar bukan apa namanya, biar tidak di framing kita fitnah ya teman-teman. Izin ya Oke, teman-teman. Ini kita lari dulu dari tema. Nah, ini hadis Bukhari yang saya sampaikan tadi, ya. Jadi di dalam hadis Bukhari ya 2355 di sini dikatakan sesungguhnya Nabi pernah menyerang Bani Mustalik saat mereka lalai, sedang ternak-ternak mereka sedang minum air. Lalu beliau baca sendiri membunuh suku tersebut dan menawan anak keturunan mereka. Pada saat itu beliau mendapatkan Zuwaria. Jadi Zuwaria ini ya bapak mamanya dihilangkan nyawanya sama Muhammad, kemudian diambil jadi istrinya Pak. Saya nggak pernah ngomong, silakan Bapak cek ya datanya. Ya, saya nggak pernah berkata di luar hadis. Hadis Bukhari derajatnya Sahih 2355. Ya. Itu perang katanya, mana ada orang ini orang ngasih makan ternak perang. Itu perang katanya. Baca dong. Saat itu mereka lalai, sedang ternak-ternak mereka sedang minum. Mana ada orang perang lagi sama ternak-ternak. Gimana sih teman-teman ini? Ya, ini saya Perang katanya, Pak. Iya, itu tadi ya, Pak ya. Saya izin bertanya, Pak ya. Hah? Ya, kita curhat ya. Kita Ya, enggak usah saya pakai data ya Pak ya. Pakai data Oke, Pak ya. siap. Oke, siap. Betul ya, ada datanya kan? Oke, sekarang Pak ini Pak ya. Saya emang belum pernah buka ini hadis-hadis yang ini, ya. Ini sama tunjukkan di saya, di depan saya di ini kan ya. Sekarang gini Pak, masalah
tulisan-tulisan ini bisa di apa Makanya namanya? Pak, makanya saya kasih nomor hadis ya. Silahkan Anda cek sendiri. Hadis Bukhari ya, nomornya 2355. Itu makanya saya itu jarang sekali itu apa ya namanya itu mengatakan sesuatu tanpa referensi. Apakah saya bisa membuat hadis Bukhari 2355, Pak? Oke, yang saya tampilkan ini mungkin bisa saya edit. Oke. Sekarang Anda cross check. Hadis Bukhari 2355, apakah beda dengan yang saya tampilkan? Makanya saya kasih referensinya, Pak. Oh, gitu ya. Oke, Iya. siap. Paham nggak dengan maksud saya? Iya, Ketika saya iya, sudah iya. sampaikan, Bapak cek. Kalau beda dengan ini, silakan Pak, marahin saya. Silakan Pak, bahkan ibaratnya nggak percaya lagi sama saya, silakan. Dalam setiap kisah itu kita mendengar menggunakan telinga, Pak. Mencerna menggunakan otak. Pak, Kalau ini kita kan berbicara jangan menggunakan mulut. Maaf ya. Dengar jangan dulu, dulu Pak. kita pakai doktrin, kita pakai data dulu. Enggak, kita maaf, tolong dengar dulu. Ya, Ya. silakan. Setelah itu, maafnya ngomong sih apa Bukhari Muslim ini tadi beliau menulisnya itu kemungkinan. Kalau menurut kami, iman kami ya, kemungkinan pada saat Menurut itu Bang Latif menulis. aja, menurut Bang Latif, jangan Iya, menurut pakai saya, kami. siap. Oke, oke. Nanti kamu dihujat. Oh, Oke, siap. kamu, Oke, siap. Kamu nggak Siap. terima sama hadis kafir kamu. Ada loh Bang yang digituin Bang. Jangan sampai Abang seperti itu. Saya udah respect sama Abang. Oh, Jangan. tidak. Kalau masalah itu saya enggak berani, Pak. Kita punya akidah ada, Pak. Hmm, Saya berpegangan sama Islam, sama berpegangan sama Kristen. Kristiani, ya tidak masalah, kan begitu. Yang penting kita sama-sama baik, Pak, itu ya. Betul. Ya kalau menurut saya, kalau kita hemat saya, tulisan yang dibuat itu, Pak ya, kita baca, kita lihat, kita resapi, kita dengar, kita cerna pakai otak. Hmm. Yang tiga yang baca itu kepalanya sudah beda-beda loh, Pak. Maaf ya, pemikiran kita sudah beda-beda loh, Pak. Hmm. Istilahnya gimana ya? Kalau menurut pendapat saya begini, menurut pendapat beliau sampean begitu kan, menurut pendapat kawan yang lainnya begini. Itu sudah jauh. Yang penting kalau hemat saya, ya kita yakini dari sendiri-sendiri lah gitu. Bisa dimengerti nggak, Bos gue? Ya, jadi apa yang Bapak simpulkan dari yang saya tampilkan tadi apa, Pak? Ya kalau kesimpulan saya ya nggak bisa jelasin saya juga sih. Aduh, saya udah serius mau dengerin ujung-ujungnya. Saya juga nggak bisa jelasin. Nanti kalau saya jelasin takutnya sampean salah tanggap, Pak. Lo kok jadi sah? Kenapa Anda itu ragu? Kok sampai maaf ya? Mungkin Kenapa banyak yang jadi salah tanggap ragunya gitu sama loh. saya? Kok jadi salah ya? Maaf, oke, maaf. Sorry, Betul maaf, teman-teman. sorry. Bapak ini orang baik, makanya saya tuh nggak begitu ini sama Bapak ini. Saya menghargai Bapak ini orang baik. Makanya dari Oke, tadi tuh terima saya kasih, tuh sangat terima menghargai loh. Tapi lucu kan? Oh saya takut nanti salah. Kok jadi sih? Bapak ini gimana? Ya, kalau menurut saya seperti sampean itu dalam keyakinan sampean juga yang jelas itu enggak boleh membahas akidah orang lain, itu kemungkinan sama. Kalau saya keyakinan saya memang begitu, Pak. Kalau saya tahu, ya cukup saya cerna, saya dengar, saya kerjakan itu menurut orang tua saya dulu, menurut guru-guru ngaji saya dulu, sudah. Oke, Kalau masalah yang lain ya coba kita cari ya teman Bapak yang Islam yang di bawah ya. Oke, Kita bisa siap. membantu Bapak ya. Nanti dibilang, aduh. Ini saya nggak berani, Pak, kalau suruh bahas masalah ini, Pak. Demi Allah. Kita lainan, Pak. siap. Tapi saya Pak melakukan hal ini Pak bukan untuk yang lain-lain gitu. Saya pengen teman-teman Islam itu ya ketika ada ulama-ulamanya membahas tentang Alkitab, membahas tentang ini, mereka tuh selalu Allahu Akbar. Takbir. Kalau itu saya nggak bisa ngomong, Pak Kenapa ya. sih nggak ditegur gitu ulamanya gitu Pak? Udah Bapak jelasin aja Quran. Nah saya bahas balik apa yang dibilangkan Afghanistan, tangkap Afghanistan. Kenapa? Cobalah kita kalau mau fair, ya udah kalian bahas kitab kalian, kami bahas kitab kami. Jangan dibahas Yesus itu tidak disalibkan, lainnya diserupakan. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Pas dibalikkan ditanya, Afghanistan. Makanya itu yang saya pengen sadarkan. Jangan banyak mengkorek-korek orang ya. Mengulik-ulik iman orang ketika ditanya balik kejang-kejang. Cobalah kita kalau mau fair, ya udah kita nggak usah bahas agama. Bahas agamamu, saya bahas agama saya. Tapi Bapak tahu nggak? Bapak tahu nggak? Zakir Naik ya, itu disambut Pak sama Wakil Presiden Yusuf Kala di tahun 2017. Ya. Itu bahas apa Pak? Bahas Alkitab Pak. Bahas iman kami Pak.
bahas iman kami. Saya bukan apa-apa gitu ya. Oke, silakan. Oh, berarti orang-orang Islam nih berani membahas Alkitab saya. Nanti saya bongkar habis Quran mereka. Bukan dendam loh ya, bukan dendam ya. Tetapi mereka memberi ruang untuk hal seperti itu. Ya oke, saya senang. Kenapa? Karena dari 2011 saya itu baca Quran, baca hadis, baca sirah nabawiyah, Pak. Jangan kita membuka ruang untuk mencongkel orang, kita dicongkel, kita kepanasan. Allahu Akbar, takbir, penistaan. Aduh, itu yang salah, Pak. Ya kalau masalah itu ya bukan cuma sampean menyalahkan ya, kemungkinan kami orang kampung, orang desa-desa seperti ini ya sebenarnya ya nggak terima juga kan gitu. Disediain Pak, disediain di dalam stadion Pak, ya. Di stadion kalau nggak salah itu tadi Jawa Tengah, tadi Jawa Barat Pak. Berkoar-koar dia, kalau ada hari ini di dalam Bible Yesus mengaku Tuhan, sembahlah aku. Saat ini saya masuk Kristen. Ngapain coba itu pembahasanmu? Zakat naik. Nah saya balikkan, kalau ada dia tanya Muhammad diangkat sama Allah jadi nabi, saya guling-guling open camp. Kenapa kalian bilang ini penistaan? Oke siap. Ini mungkin ada kakak siapa nih yang Pak Latif kalau udah kayak gitu kampret ini Hussein nih. Bener pula yang dia bilang. Kalau ku bantah aku nggak bisa jawab. Sip ya Pak Latif ya. Jadi kita saya masih mending loh saya itu nggak ada bawa-bawa narasi yang mau hina, enggak. Memang pertanyaannya ya nyakitin ya kan. Sulit ya kan, sulit dijawab. Seperti Pak Haus tadi bilang kan, yang mana yang buat saya sedikit agak sakit kan. Tadi ya setiap manusia, maafnya kita ya, manusia itu nggak ada yang sempurna. Sekalipun beliau itu seorang nabi kan. Memang benar kalau kebenaran disampaikan sama teman-teman Islam itu sakit, benar. Itu sakit. Teman-teman Islam dikasih data yang benar, itu jadi sakit mereka teman-teman. Permasalahannya gini, setahu saya seperti maaf ya, nabi kami itu menikahi sebagian besar itu janda. Dan dalam keyakinan kami, janda yang dinikahi nabi itu semua dalam kondisi fakir. Nah. Zainab itu kalau Bapak tahu kisahnya Zainab itu dinikahi itu bekas dari mantunya Pak, anak angkatnya itu sendiri si Zaid. Dan itu tidak ada dijelaskan masa idahnya. Bahkan Muhammad menikahi Zainab itu tanpa wali, tanpa saksi, tanpa mahar. Saya kasih datanya gimana? Mau nggak Bapak? Oke siap, coba kita lihat dulu. Oke. Sebentar ya Pak. Iji, Bang Budari saya turunin dulu ya Bang Budari ya. Nanti naik lagi ya. Ini lagi asik pula ini ya sama Pak Latif ya. Jadi daripada saya nggak sapa-sapa, mending saya turunin aja ya. Ini adalah tafsir Ibnu Katsir ya tentang pernikahan Nabi Muhammad dengan Zainab. Silakan teman-teman dicek ya. Ya, dari penjelasan Al-Watar ya. Teman-teman cross check, ini yang saya tampilkan adalah tafsir Ibnu Katsir tentang surah Al-Ahzab 37. Ya. Kok itu doif? Ini tafsir kok dibilang doif? Ini apa sih? Udah yang nggak tahu jangan typing dah. Bikin aja. Yang di bawah jangan panas-panas itu Mas. Kita lagi curhat ini, lagi sharing, jangan panas-panasan di bawah. Ya, di sini dikatakan maka tak kala Zaid telah mengakhiri, ini ayat ayat Qur'annya ya, Al-Ahzab 37. Al-Watar artinya keperluan dan hajat, yakni setelah Zaid selesai dari keperluannya dengan Zainab, lalu ia menceraikannya, maka kami kawinkan kamu dengan Zainab. Dan yang mengawinkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Zainab adalah Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Dengan kata lain, Allah menurunkan wahyunya kepada nabinya dan memerintahkan kepadanya agar mengawini Zainab. Nih yang saya kuningkan, tanpa wali, tanpa akad, tanpa mahar, dan tanpa saksi manusia, melainkan semua ditangani oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini jelas Pak, ya ngebet banget loh dibilang nikahi, dinikahin sama Allah loh, ngebet banget loh. Tanpa wali, tanpa saksi, tanpa akad, tanpa mahar Pak. Aduh, saudara, silakan Pak Latif, gimana? Jadi kalau Bapak, ya Bapak nih, atau misalkan ada sanak lah atau saudara gitu, kepergok, mereka kumpul kebo di dalam suatu ruangan, terus bapak datangi dia, weh kenapa kamu berhubungan badan dengan dia? Saya sudah dinikahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari langit ke-7.
Saya nggak percaya saya. Oh, kamu nggak percaya? Ini juga dilakukan oleh Nabi saya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya hanya meniru suri tauladan dari baginda. Silakan, Pak Latif. Ini kalau kita pakai otak-otak kita sendiri ya. Nah, pakai otak lagi. Pakai otak lagi, saudara. Saudara. Kalau kita buka ya, saya posisi baru balik gawe nih, Pak. Nah, mungkin saya ikut buka Al-Quran. Nah, kalau pendapat saya, ini semua yang sampean bahas ini tadi, semua kan pakai tulisan, Pak. Ya. Tulisan itu dinyatakan, ditulis, diterjemahkan itu sesudah Nabi wafat. Ya gini Pak. Pada Gini, dasarnya, saya potong. Gimana? Terlepas Bapak percaya atau tidak, tahu atau tidak, setiap yang saya ucapkan selalu pakai data primer dari Islam, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Apakah Bapak percaya dengan tafsir Ibnu Katsir? Silakan, itu urusan Bapak. Ya kan? Benar kan? Saya nggak percaya dengan tafsir Ibnu Katsir. Silakan, itu urusan Bapak, bukan urusan saya. Saya mah bodoh amat kalian mau percaya nggak percaya. Intinya yang saya sampaikan berbasis data. Ketika misalkan saya sampaikan Muhammad nikahin Aisyah di umur 6 tahun dan digauli di umur 9 tahun, itu juga berbasis data, Pak. Jadi saya nggak pernah pakai ya ngomong-ngomong itu modal menghayal, saya sampaikan tanpa data, itu enggak. Saya ini belajar ya, dan hasil pelajaran yang saya dapatkan itu yang saya sampaikan dari kitab-kitab yang saya yakin Bapak tahu Ibnu Katsir itu adalah ulama besar. Belum ada saya temukan ulama yang mengkafirkan Ibnu Katsir, Pak. kalau itu ya saya juga nggak berani karena mengkafirkan orang, Pak. Sekarang gini, Pak ya, kita bahas silakan. yang lain, Pak ya, dulu ya. Teman-teman, kita jangan kasar ya sama Pak Latif ya. Dia orang baik ya, teman-teman ya. Orang baik, dia orangnya fair, jujur. Walaupun saya tahu hatinya itu udah terbakar hatinya ini, teman-teman. Nggak ngajar ini hostnya ini ya. Dibongkar habis ini sama hostnya ini. Sekarang gini, Pak ya. Ya, kalau menurut saya, namanya manusia itu ya seperti yang saya bilang tadi. Manusia itu nggak ada yang benar 100%, Pak. Bahkan Nabi menurut yang kita imami sekalipun, itu insya Allah ada kesalahan. Kan gitu. Iya. Nah, begitu juga pada bagian tulisan ini tadi. Setahu saya, sengerti saya dulu, guru-guru ngaji saya yang pakai lampu ublik, itu kalau nerangi, ngasih tahu ke saya, Nabi itu dulu zaman Nabi nggak ada tulisan Al-Quran. Tulisan Al-Quran, tulisan hadis. Ini kan yang ngarang itu di bawahnya. Nah, Maksudnya, Ibnu Katsir ini menukil, Pak, bukan mengarang. Kan ini ada riwayatnya. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan. Jadi ini Pak, makanya kan dalam kisah menukil yang kata sampean itu tadi, itu kan mendengarkan menggunakan telinga, Pak. Iya. Ya kita kalau menurut pendapat saya loh. Ya, berarti Anda meragukan Imam Ahmad, Hasim Ibnu Qasim, Anda meragukan para ulama-ulama ini. Tidak, kami tidak pernah menganukan imam-imam kami, tidak. Bahkan Cuman, ini Anas, kalau Pak, ada Anas kesalahan dia radhiyallahu barang anhu. sedikit, itu Bapak sudah tahu pasti. nggak? Pak, sabar dulu. Bapak tahu nggak Anas radhiyallahu anhu? Itu sahabat, Pak. Itu termasuk sepupu Nabi, Pak. Masa Anda ragukan ini sumbernya dari Anas? Ini loh, Pak, ada Anas, Pak. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Mairat dari Sabit dari Anas radhiyallahu anhu. Ini sejaman dengan Nabi, Pak. Oke siap. Sekarang gini Mas, zaman sekarang juga ada yang bercerita dan membawa-bawa nama agama. Itu bahasanya sudah lain, Pak, sama yang diajarkan. Makanya kan saya kan nggak dengerin kata orang, kata si anu, ya kan. Saya itu bahasnya dari kitab-kitab yang ini, dari kitab-kitab ulama, Pak. yang belum pernah lah. Kalau misalkan ya saya bawakan tafsir Al-Misbah. Al-Misbah ini dianggap sekuler oleh teman-teman Islam. Nah, saya nggak pernah bawa itu. Di luar Islam kita wajib mempertahankannya gitu, Bang, maksudnya. Iya, maka saya tanya, apakah kamu lebih hebat daripada Allah sehingga kau yang menolong Allah? Itu pertanyaan saya. Iya, namanya itu Tuhan, Bang, nggak mungkin ini ciptaan lebih hebat dari pencipta, Bang. Oke, kalau orang yang ditolong biasanya dia lebih lemah apa tidak? Mana lebih lemah, yang ditolong atau dari yang penolong? Ya itu kan sebagai ujian bagi umat. Dijawab dulu supaya nggak mencela-mencela loh diskusi kita itu. Dia harus rapi dia, runutan diskusi itu pun harus rapi dia gitu loh. Jangan melebar-lebar kayak apa itu loh.
Apa tuh namanya itu? Melebar kemana-mana tembakan itu kan, muncrat dia jadinya. Jadi harus fokus gitu loh. Nah, pertanyaan saya sederhana, karena sudah kita baca ayat ini, menurut kamu sesuai bahwa agama itu adalah Allah itu sendiri, oke, berarti dalam kurung kamu nggak pakai. Maka kita baca, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Maka tadi timbul pertanyaan saya, apakah kamu lebih hebat daripada Allah sehingga engkau yang menolong Allah? Coba jawab. Ya lebih hebat Allah bang. Oke, lebih hebat Allah. Maksudnya itu ujian untuk umat Islam bang. Kalau umat Islam diserang, kita wajib mempertahankan agama. Nggak ada aku tanya diserang-serang itu. Oke, kamu sudah ngaku bahwa lebih hebat Allah. Oke. Nah, pertanyaan saya ini kita tetap ya menggunakan akal sehat ya, logisnya. Mana yang lebih lemah, yang ditolong atau yang menolong? Kalau sesama manusia yang lebih lemah yang ditolong, tetapi ini Tuhan bang. Berarti beda, itu Tuhan di atas segala-galanya karena dia pencipta bang. Betul. Kalau dia maha pencipta maka tidak mungkin dia minta tolong, betul? Dia Betul? bukan minta tolong bang, cuma Oke. kan kalau Dia tidak minta tolong, berarti kalimat ini salah dong. Ayat ini salah menurutmu? wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong, bukan aku minta tolong kepada kalian, kan bukan gitu kalimatnya, tapi jika kamu menolong. Oke, kalau begitu siapa yang mengatakan wahai? Siapa yang berbicara ini? Berarti dia memfitnah Allah dong, bahwa seolah-olah Allah lemah. Berarti yang bicara ini siapa? Wahai orang-orang yang beriman. Siapa ini sekarang yang berbicara? Wahai. Siapa yang mengatakan itu? Ya Allah, karena kan kalau kita Tadi kamu bilang enggak kayak dirubah gitu. Gini loh, Bang. kalimatnya. Gimana Maksudnya sih? ini kan Allah berkata nih, wahai orang-orang yang beriman. Nih orang yang beriman nih ya, bukan Ya. orang yang beriman. Wahai orang yang beriman. Jika Allah. kamu menolong Allah, niscaya dia akan menolongmu dan Menolongmu. meneguhkan kedudukanmu gitu. Kalau dia minta tolong gini bang, kalimatnya wahai orang-orang yang beriman, tolonglah aku, niscaya aku akan menolongmu gitu. Itu kan bukan kalimatnya, kan itu jika kamu menolong Allah, niscaya dia akan menolongmu gitu. Karena kalau di dalam Islam kan kalau jihad bisa Aku nggak coba gunakan dulu kecerdasan kamu. Ya toh? Kamu mengatakan Allah tidak mengatakan jika kamu menolong Allah. Gitu. Berarti ada yang lain yang membuat satu fitnah kepada Allah. Wahai orang. Maka saya tanya, siapa yang bicara wahai? Kau bilang Allah. Berarti kembali ke diri Allah juga dong. Berarti Allah sendiri dong. Gimana sih logika kamu berpikir? Kalau kita mempertahankan agama kita juga akan ditolong Allah gitu. Bukannya Allah minta tolong kepada umatnya, beda itu bang. Benar. Dari tadi kan itu pembahasannya. Maka saya tanya, mana yang lebih lemah, yang menolong atau yang ditolong? Coba jawab dulu. Kalau dalam konteks sama sesama ciptaan, jelas yang lebih lemah yang minta tolong. Tapi ini kan konteksnya dengan pencipta bang. Betul, ini dengan pencipta. Makanya pertanyaannya, apakah logis si pencipta minta tolong kepada yang diciptakan? Itu bukan minta tolong bang, tapi dia menegaskan kalau Ini kalimatnya, kamu menolong Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah. Ini perkataan siapa? Perkataan Allah bukan? Ayo, perkataan Allah bukan ini. Kalau bukan, saya angkat tangan. Coba. Coba make kucing. Halo? Ayo, suaraku kedengar apa enggak teman-teman? Ini perkataan Allah apa bukan? Jadi apa yang Anda kritik dari ayat ini? Saya tidak ada kritik dari ayat ini. Yang menjadi masalah, kalian ingkar kepada ayat ini. Kita buktikan sekarang ya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah. Kamu setuju nggak menggunakan dalam kurung? Kalau make kucing nggak setuju dia dalam kurung. Kamu setuju apa enggak? Dalam kurung ini dipakai? Oke, saya setuju. Baik, kita baca. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah. Pertanyaan saya, apa agama Allah? Oke. Kalau pertanyaan Anda, apa agama Allah? Maka saya akan menjawab pertanyaan Anda dengan Quran Surat Al-Imran ayat 19. Inna dinna indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah adalah agama Islam. Itu adalah sebuah penegasan dan pemberitahuan buat Anda. Artinya, makanya jawab aja. Kalau begitu apa agama Sudah Allah? saya jawab. Apa agama Allah? Tadi saya jawab inna Jawab dinna aja indallahi bang, Islam. itu ayat. Nah sekarang kamu sudah Itu baca sudah saya ayat jawab. itu, makanya Itu kamu saya pasti jawab. sudah dapat Anda dengar jawaban. jawaban Saya saya. tanya sekali Anda lagi, dengar apa jawaban saya. agama Allah? Anda dengar jawaban saya ya? Saya jawab ya Apa pertanyaan agama Anda. Allah? Inna dina indallahi Islam. Agama Artinya yang di apa? sisi Allah adalah agama Islam. Baik. Artinya Apakah agama saya Islam. apakah saya tadi bertanya yang di sisi Allah? Apakah saya tadi bertanya di sisi Allah? Kan saya tidak bertanya soal sisi Saya Allah. bertanya, apa Makanya agama saya Allah? bilang kalian Inna terbiasa dina ingkar Islam. kepada ayat. Enggak. Apa yang ditanya Ketika Anda muter-muter bertanya apa kayak agama Allah, jelangkung saya kamu ini. menjawab Islam. Nah dari Saya tadi menjawab Islam.
Nah, kenapa dari tadi Saya sulit menjawab sekali? Nah, sekarang saya ulas lagi. Saya Begitu dong. Nah, ketika Oke, kita Anda ulas lagi bertanya, kenapa saya sebentar. menjawab Kita ulas kembali. Ya, jangan langsung tantrum lah. Kita ulas lagi. Suaraku kedengaran ke teman-teman? Dengar. Baik, saya ulang sekali lagi. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah. Pertanyaan saya kepada Mugrid, apa agama Allah? Jawab. Nah, kabur dia kan? Makanya kalian ini sebenarnya kalian nggak kesulitan loh. Seandainya pun saya Islam, ya, ada di posisi kalian, maka apa yang tertulis ini akan saya akui tanpa ada rasa malu. Itu dikit atau turun dia itu, Bang? Turun sendiri, malu dia. Nah, muter-muter dia. Yang aku tanya sederhana kok. Apa agama Allah? Inna dina, lari dia ke sana ke sisi. Saya nggak tanya soal sisi. Yang saya tanya sesuai ayat ini. Nah, sekarang, Mekucing, jangan kau kira abang udah lupa. Yang bicara di sini, yang berkata di sini Allah apa bukan? Iya jelas Allah itu, Bang. Nah, berarti Allah minta tolong nggak di sini? Bukan, dia nggak minta tolong, cuma dia menegaskan. Oke, kalau berarti bukan Allah yang ngomong di sini. iya Allah, Bang, cuma dia Ya bukan minta tolong. sudah. Gimana Kalau dia sih minta kalian tolong ini? gini kalimatnya, wahai orang-orang yang beriman, tolonglah aku, niscaya aku Betul. akan menolong. Betul sekali. Kalau dia tidak yang berbicara, tetapi yang berbicara dia dan mengarah kepada dia, betul nggak? Ini bukan minta tolong, Bang, jika kamu menolong. Di sini yang mau ditolong siapa coba? Coba, di sini yang mau ditolong siapa? Ayo, kamu tinggal sisa 4 hari lagi loh. Kamu gak cerdas-cerdas beneran kublokir kamu permanen. Coba di sini yang minta tolong siapa? Yang mau ditolong siapa? Yang minta tolong siapa? Yang mau ditolong siapa? Coba jawab. Bukan minta tolong, tetapi dia memberitahu kalau umat yang beriman ini menolong agama, maksudnya itu atau menolong Allah, niscaya Allah akan menolongnya gitu, Bang. Oke, kamu sadar nggak dengan kalimatmu tadi? Menolong Allah, betul? Betul? Iya, agama itu kan sama aja sama Allah gitu. Iya, makanya Bang ikutin. Kamu sudah mengeluarkan kalimat menolong Allah. Maka pertanyaan saya, apakah kamu lebih hebat daripada Allah sehingga kau yang menolong Allah? Karena kamu sudah mengakui menolong Allah di situ. Apa kamu lebih hebat dari Allah hingga kau menolong Allah? Ya nggak ada yang lebih hebat kecuali Allah. Nah, oleh karena itu, menurut kamu, ini secara universal ini, logis enggak dengan ayat ini bahwa ternyata ditemukan bahwa Allah harus ditolong sesuai dengan ucapan kamu ya, kamu mengatakan Allah, tolonglah Allah, kamu bilang menolong Allah, kamu katakan tadi. Logis enggak ini sekarang? Kita berjuang di jalan Allah kan itu insya Allah pahalanya luar biasa, Bang. Terserah kamu ngomong apa, tetapi kamu sudah mengatakan tadi agama itu adalah menolong agama, berarti menolong Allah, betul? Iya, agama itu ya Allah. Nah, agama itu adalah Allah kau katakan. Ini lebih tajam lagi, agama itu adalah Allah. Kamu yang ngomong itu, maka saya tanya, apakah logis yang Maha Kuasa itu minta tolong kepada pencipta, kepada yang diciptakan? Itu bukan minta tolong tetapi menegaskan Lah kalau ampun, kamu muter-muter lagi terus. muter-muter, terus. Kapan kamu pintar? Padahal udah dari lisanmu loh yang mengatakan menolong Allah. Anak kecil pun kalau kau tanya apa yang dimaksud dengan menolong Allah, dia udah tahu itu loh. Iya, menegaskan menolong Allah, tapi Allah tidak minta tolong karena di dalam Islam jihad fisabilillah itu jaminan surga, Bang. Saya tidak suka ada orang Islam mengaku mengimani Al-Quran tapi melencengkan makna yang tertulis dari Al-Quran. Padahal tadi dirimu sendiri pun sudah berulang-ulang mengatakan menolong Allah, menolong Allah, menolong Allah, menolong Allah. Masa narasimu sendiri kau tampar sendiri? Maka saya tanya, dari narasimu yang mengatakan dan sudah mengakui dari ayat ini menolong Allah, maka saya tanya, apakah kamu lebih hebat dari Allah sehingga kamu menolong Allah? Itu pertanyaan saya, simple, sederhana sekali. Kamu jawab tidak. Nah, kalau memang tidak, maka pertanyaan secara universalnya, apakah logis ini sekarang ayat ini untuk manusia? Dia yang menolong si pencipta. Ciptaan menolong pencipta, logis enggak ini? Ya kalau itu kan ayat itu memberitahukan kalau kita menolong agama itu insya Allah Allah itu juga akan menolongnya. Kalau tanpa ayat itu kan manusia juga nggak mungkin tahu, Bang. Gimana lagi ya? Kamu sudah mengulang-ulang kalimatmu, tapi kalimat yang kau keluarkan dari bibirmu pun kau nggak sadar, nggak tahu juga. Gimana ini kamu ini? Muter-muter terus. Udah berapa kali kamu mengakui dengan ayat ini menolong Allah?
Menolong. Siapa yang ditolong? Allah. Anak kecil pun kalau kau tanya, dia paham maksudnya kalau menolong Allah. Anak kecil pun paham, misalnya dikatakan menolong me kucing, dia tahu itu. Berarti memberi bantuan sama me kucing. Menolong Maranatha, berarti memberi bantuan sama Maranatha. Menolong Allah, maka timbul pertanyaan, apa logis? Ciptaan menolong pencipta, logis apa tidak? Ini secara universal ini sekarang saya tarik. Masuk akal enggak me kucing? Itu kan memberitahu, Bang, bukan kita. Astaga, dirubahnya lagi dari lisanmu tadi keluar, kau rubah lagi. Memang layak benar kami ini diblokir permanen. Enggak pintar-pintar loh. Kamu berusaha selalu membantah pemikiran kamu yang cerdas awalnya, tiba-tiba kau hantam lagi. Jangan naik turun. Kalau suami istri, dengar baik-baik. Kalau suami istri melakukan gerakan naik turun itu bagus. Tapi kalau kita sudah bernarasi tentang iman, jangan mencela-mencela. Kadang kau naik, kadang turun, naik, turun, muter-muter kamu terus. Coba dong jujur gitu. Makanya karena kalian gak jujur, maka kadang perdebatan itu menjadi panas. Kalian muter-muter. Padahal ada loh, nampaknya. Kalimatnya udah sangat jelas. Walaupun saya Kristen, saya akui ini ayatnya jelas sekali. Maknanya jelas sekali. Coba kamu sekali-kali jujur. Logis apa tidak? Ini kita ambil sekarang secara universal ya. Secara rasional ini. Layak apa tidak ciptaan menolong pencipta? Coba jawab. Layak apa tidak? Ayo ngomong me kucing. Itu bukan menolong seperti menolong sesama manusia, Bang, beda. Itu kan jika kamu menolong agama. Ya, Abang ini nggak ngerti sebenarnya itu. Saya ngerti, sekalipun beda maksudmu cara menolongnya, tetapi dia adalah butuh dibantu kan? Bener enggak? Fungsinya manusia itu apa kalau ada orang yang menyerang agama terus Allah turun sendiri itu ke bumi? Di sini tidak ada bicara serang menyerang di sini. Nggak ada serang menyerang di sini. Kalimatnya jelas. Wahai orang-orang yang beriman. Atau gini deh, jangan-jangan kamu bukan orang yang beriman. Kamu beriman apa enggak sih sebenarnya sama Al-Quran? Ya beriman, Bang. Cuman Nah, kalau orang beriman, boleh nggak merubah-rubah makna daripada firman Allahmu itu? Boleh nggak dirubah-rubah? Dari yang tertulis itu, boleh nggak dirubah? Coba, boleh apa enggak? Kamu bikin di sini diserang, nggak ada di sini bicara serang-serang. Kok kamu bicara diserang? Berarti kamu kan nambah-nambah. Makanya diskusi itu nggak pernah. Hah? Apa? Seumpamanya karena ada kata-kata menolong agama, Bang. Iya, makanya kan saya tanya dari tadi. Sebab kalimatnya di bawah pun diulang lagi loh. Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Siapa yang ditolong dan diberikan kedudukan? Yang menolong Allah bukan? Bang, tetap diriannya kayak gitu, jadi susah kita juga diskusinya. Iya memang susah karena kamu nggak jujur sama ayatmu. Tadi juga saudaramu kan begitu, makanya terakhir dia kuturunkan. Yang dibahas sumbernya adalah jeruk, yang dia jelaskan adalah apel. Yang nggak nyambung. Coba kamu jujur dulu. Apakah logis ciptaan menolong pencipta? Tolong jawab dulu. Ini secara rasional loh. Bukan pribadi, bukan perasaan di sini. Ini bicara secara rasional, logis. Menolong agama sendiri ya memang kewajiban umat Islam, Bang. Itu maksudnya. Itu benar, gak ada masalah. Yang menjadi masalah di sini adalah yang ada kata Allah, menolong Allah. Ini yang menjadi timbul pertanyaan saya. Apakah layak pencipta menolong ciptaan? Tolong kamu jawab. Ya layak lah, karena kan agama kita sendiri. Oke, kalau kamu mengatakan layak ciptaan menolong pencipta, maka secara logis berarti lebih hebat dong si penolong daripada yang ditolong. Benar? Itu lagi, muter ke situ lagi. Kan, ini yang saya bilang tadi, pola pikir yang kegunakan tuh nggak rasional waras. Makanya nggak nyambung dari tadi. Makanya saya bilang, kalau mau diskusi itu belajar jujurlah kamu sama akal sehatmu. Kalau kamu sudah tidak mampu berlaku adil, berlaku jujur kepada akal sehatmu, apalagi kepada orang. Kan ada kata-kata
jika gitu bang, bukannya aku meminta tolong, kalimatnya kan beda, bukan dia meminta tolong. Oh berarti sini nggak ada kepastian menolong. Jika kamu, dia memberitahukan maksudnya, jika kamu menolong agama, niscaya Allah akan menolongmu, maksudnya gitu, dia memberitahu. Oke, jika berarti menurut kamu, kira-kira kamu mau nggak menolong Allah? Ya jelas mau lah. Ya sudah, berarti sia-sia kata jika itu. Aduh Tuhan. Aduh, Oke, kalau hari ini yang bang nggak ngerti-ngerti. kamu yang berdusta kok aku pula aku bilang nggak ngerti. Coba, yang nggak jujur ini sekarang siapa nih? Aku atau dirimu nih? Coba, sisa tinggal 4 hari lagi loh. Kau nggak cerdas-cerdas, nggak Naikin jujur-jujur satu loh. umat muslim lagi bang. Enggak, Kita kamu sekarang lawan diskusi saya karena tinggal 4 hari lagi. Coba, nggak ada jujurnya kamu, nggak ada pintar-pintarnya. Coba kalau kamu aja nggak berani jujur sama dirimu sendiri, gimana kau bisa jujur sama suamimu nanti? Coba. Ujungnya berantem kalian. Bang, aku udah jelasin, itu ada kata-kata jika, dia memberitahu, Allah itu memberitahu kalau umat beriman itu menolong agama, niscaya Allah akan menolongnya juga, bukan wahai orang-orang yang beriman, tolonglah aku, kan gitu, kalimatnya kan beda. Pertanyaannya, kamu mau nggak ditolong Allah? Apalagi tuh maksudnya? Kamu mau nggak ditolong Allah? Ya maulah kalau setiap ada permasalahan. Syaratnya agar kamu ditolong Allah apa? Ya memohon kepada Allah lah. Jika kamu menolong Allah, itu syaratnya. Jelas sekali loh kalimat itu. Ya ampun, mampuslah kita. Ya Allah, mampuslah. Itu kan untuk orang beriman maksudnya bang, memberitahu kepada orang yang beriman. Kamu beriman apa enggak? Kamu beriman apa enggak? Lah sudah, ya ampun kok muter-muter. Kamu sakit kali kepala aku bikin. Aduh. Semana lagi nyelamatkan kau ini, Mek Kucing? Itu dalam pemikiran abang, dalam pemikiranku gimana ini? Sabar. Kok dalam pemikiran? Ini kan sesuai logis yang tersampaikan dari ayat ini loh. Kamu bilang kamu mau ditolong Allah. Syaratnya apa? Baca kalimatnya. Jika kamu menolong Allah, baru apa ini? Niscaya dia akan menolongmu. Itu ada kata-kata jika, berarti dia memberitahu kepada orang-orang yang beriman. Iya, diberitahu, betul. Diberitahu kepada orang-orang beriman agar apa? Pemberitahuannya apa di situ? Agar menolong agama. Agar menolong Allah kan? Menolong iya kan? agama boleh, menolong Allah boleh. Nah, sudah berubah lagi kamu sekarang. Tadi udah kau satukan agama itu adalah Allah, menolong agama adalah Allah. Sekarang udah berubah lagi. Pada orang-orang yang beriman aja bang. Makanya kan saya tanya, kamu beriman apa enggak? Beriman, aku kan percaya kepada Allah. Ya sudah, kenapa bolak-balik lagi ke kata beriman? Itu kan memberitahu, wahai, dan jika itu kata-kata memberitahu bang. Betul. Apa pemberitahuannya? Agar jika kamu menolong Allah, iya, niscaya Allah akan menolongmu. Yes, itulah pemberitahuannya kan? Itulah pemberitahuannya kan? Pemberitahuannya. Lah kamu yang muter-muter loh dari tadi di situ-situ aja. Hanya tinggal pengakuan loh sesuai dengan ayat ini. Kenapa kalian? Apakah kamu merasa malu atau gimana ini mengakui ayat ini? Kalau dia meminta tolong, jelas dalam ayat itu, wahai orang-orang yang beriman, tolonglah aku, niscaya aku akan menolongmu, gitu bang. Ini kan wahai orang-orang yang beriman. Coba, jika saya kamu tarik menolong, ya. berarti dia memberitahu. Saya tarik gini. Wahai Mek Kucing, yang ngomong ini abang kan? Raja Debat yang ngomong, betul? Oke? Iya, ya. Oke. Wahai Mek Kucing, jika engkau menolong Raja Debat, berarti yang minta tolong di sini siapa? Itu Tetap aku kan? Bang, memberitahu, bukan meminta tolong itu. La ilah. Ngapain aku beritahu kalau aku nggak butuh pertolongan itu? Supaya ini orang-orang yang beriman itu tetap menjaga ini agama gitu. Ngapain aku beritahu kalau aku nggak butuh? Berarti ada kebutuhan. Ini kan hanya cara halus saja, cara penyampaian saya kan. Wahai Mek Kucing, kalau kau menolong Raja Debat, maka Raja Debat menolong kau. Ada nggak di situ pemahaman kalau saya ini minta tolong sama kamu? Itu memberitahu bang, bukan meminta tolong. Iya. Pemberitahuan saya adalah untuk menolong
Iya, itu menolong agama nih. Ya Maksudnya itu kalau sudah, ini yang aku suka dari tadi ya. Dari tadi juga kau bilang sudah kau akui loh, menolong Allah, menolong Allah. Tapi tiba-tiba kau menghilangkan lagi soal pertolongan itu. Ini yang saya bilang muter-muter. ini memberitahu kalau kita menolong Ya ampun, ampun lah. Astagfirullahaladzim. Aduh. Gimana kamu ini main kucing? Tinggal 4 hari lagi, nggak pintar-pintar juga kamu. Keterlaluan loh kamu ini. Pasti berapa lama? 4 hari lagi loh. Oke, Bang Irfan. 40 hari. 4 hari. Oke, Bang Irfan Islam apa Kristen? Itu maksud Islam. Oke, baik. Di sini menurut Abang siapa ya Bang yang mau ditolong? Agama Allah. Oh, Abang Menjaga memakai. syariatnya itu maksudnya. Oke, berarti Abang di sini Nanti diputerin lagi Bang hal agama Allah itu apa gitu. Itu kan sebentar lu Menjaga main syariat kucing. Allah. Kayak Sebentar dulu. Abang di sini Irfan setuju nggak dipakai dalam kurung atau nggak dipakai? Coba, Ya. Abang setuju nggak? Abang setuju tidak yang di dalam kurung dipakai atau tidak? itu kan pemahaman supaya orang paham, bukan Allah maksudnya, itu agama Allah. Makanya aku maksudnya. tanya Abang setuju tidak di dalam kurung ini dipakai apa tidak? Itu pemahaman loh Bang, supaya Ya orang paham. ampun, susahnya lah kalian ini pintar. Yang aku tanya setuju nggak kau itu dipakai apa enggak? Mana bilangkannya ini? Aduh, Apa turunlah yang kau, kurang turunlah. mengerti di situ? Memang susah kali kalian jujur ya. aduh, kenapa dikit? Itu coba ini Bang naikin the sublu itu Bang. Orang aku tanya setuju apa tidak itu dipakai, enggak dijawab tapi mau menjelaskan. Astaga, memang. Aduh. Bang, naikin Gimana? muslim lagi Bang satu Bang. Diam Itu dulu the kata sublu, kucing. Bang. Kau nanti yang ku naikin. Sibuk kali kau. Udah kau juga nggak pintar-pintar naikin. Lama-lama kau juga yang ku naikin ini. Berisik. Aku cuma tanya lu tadi, Abang setuju apa tidak dalam kurung dipakai apa enggak? Sulit kali menjawab. Tinggal bilang setuju Bang. Oh tidak setuju Bang. Pening lah aku nengoknya kayak gini loh. Cemana mau diskusi bagus gini coba? Nggak ada kejujuran. Karena di dalam otaknya tuh apa ya? Dia sudah mencari cara ngeles gitu loh. Jadi nggak ada kejujuran seperti maling. Kalau maling kan begitu. Ini sudah aku ambil, nanti cara ngelesnya bagaimana ya? Cara ngelesnya bagaimana ya? Nah itu karakter maling begitu. Pemikirannya cuma mau ngeles aja, ngeles aja. Nggak akan mungkin berani jujur kan? Makanya saya bilang ilmu apapun yang kamu pelajari, setinggi apapun ilmumu, kalau kamu tidak jujur maka ilmumu itu akan menyesatkan. Harus jujur dulu. Bang, aku mau denger ini Bang narasi dari the sublu Bang, tolong naikin Bang. Nah sekarang sini yang minta tolong siapa? Apalagi itu udah aku bilang ya, itu bukan Iya, gua minta. Itu kan kamu barusan minta tolong tapi kau bilang itu bukan minta tolong. Kayak mananya kau ini? Kita kan sesama ciptaan Bang, beda. Ini aku minta tolong naikin satu sih Bang, ini the sublu Bang. Aduh, sakitnya otakku kebikin. Iya harus jujur lah. Kalau nggak jujur repot. Siapa yang mau dinaiki? Si Sublu. The sublu, Oke, naik ke Sublu. Kita lihat ya apakah dia ini memang jujur. Kalau kamu tadi jujur kan, kata agama itu kamu satukan dengan Allah, agama itu adalah Allah itu sendiri. Kamu masih ada sedikit jujurnya, makanya masih kupertahankan. Mana dia si Sublu? Bingung kalian, kenapa? Karena niat kalian nggak jujur. Coba kalau kalian jujur, nggak akan bingung kalian. Langsung dapat poinnya kita. Oke, Sublu, Islam apa Kristen? Ya, selamat sore Bang. Selamat sore, Abang Islam apa Kristen? Alhamdulillah Islam Bang. Alhamdulillah Islam. Baik, sesuai dengan surah Muhammad ayat 7 nih Bang. Yang di dalam kurung Abang pakai apa enggak nih? Oh, tetap dipakai Bang. Baik. Nah, gini kan enak toh? Ya. Oke, kita baca Bang ya. Oke. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, Ya. niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Pertanyaan saya Bang, apa agama Allah? Oke, saya jelaskan ya Bang ya. Ini riwayat ini berbicara tentang perang pada Nabi Muhammad yang dulu Bang. Aduh, Ketika Tuhan makin turunlah ayat parah ini. lagi. Yang saya tanya apa agama Allah? Bukan kutanya Anda apa kan mau perang tahu, saya Allah. jelaskan dulu. Anda kan mau tahu, tapi saya jelaskan dulu. Astaga. Kayak mana kau mau menjelaskan kalau kau sudah lari dari ayat ini? Turunnya ayat ini Abang, itu pada saat peperangan barang siapa yang
menjaga agama Allah atau menyebarkannya, mempertahankannya, niscaya kedudukannya itu. Iya, maksudmu apa? Karena ini turunnya ayat ini dalam peperangan. Apakah maksudmu ayat ini sudah nggak berlaku sekarang? Itulah awal penyebarannya, Bang. Iya, maka saya tanya apakah ayat ini sudah nggak berlaku sekarang? Itu tetap berlaku karena pada masa itu. Nah, kalau sudah kamu katakan ayat ini masih tetap berlaku, sia-sia kau bicara alasan tentang asbabun nuzulnya. Kecuali tadi Bang, itu ayatnya tentang perang Uhud udah nggak berlaku. Oh, saya pun angkat tangan. Selesai. Itulah kejujuran, Bang. Nah, tetapi ketika kamu masih mengatakan bahwa ayat ini masih berlaku, percuma kamu ngeles ke asbabun nuzulnya. Nah, sekarang kembali ke ayat ya, kembali ke ayat. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, pertanyaan saya, apa agama Allah? Agama itu, Allah itu agama Islam itu, Bang. Oke, berarti Allah beragama. Allah itu Tuhan pencipta, Bang. Lah, saya nggak tanya itu loh, Bang. Kita masih sesuai ayat ini. Ya ampun. Kita gimana sih? Ya ilah. Aku pula ditanya kejang-kejang dia yang sudah menyangkal. Gimana kamu ini? Orang gini, Bang. Oke, saya jawab ya satu-satu, Bang ya. Oke. Abang diam dulu ya sebentar ya. Oke, udah tahu pertanyaannya kan? Apa agama Allah? Turunnya ayat ini, Bang, itu pada saat peperangan waktu. Bolak-balik kamu ini nggak ada yang pintar. Turun. Tadi sudah oke kok. Ngapain lagi kau bahas asbabun nuzul? Udah dikatakan percuma kamu ngeles dengan asbabun nuzul kalau ayat ini masih berlaku. Kecuali ayat ini kau bilang nggak berlaku, saya pun nggak akan bertanya, selesai. Karena ini hanya untuk ayat waktu perang. Tetapi kalau masih berguna, ini masih terpakai, masih digunakan, percuma kau ngelesnya asbabun nuzul. Udah dibilang dari tadi, mutar-mutar terus. Cemana lah kalian ini ya? Lama-lama pengen kali aku ke Yaman sana, ya kan? Terus pulang-pulang aku ke Indonesia, ngaku Habib. Percaya kali kalian kalau begini terus. Nggak pintar. Bolang balik. Udah sampai dipilih si Mekucing kau, dianggap kau bisa meluruskan, menjawab. Malam bulat. Ayo, siapa lagi yang mau kau pilih Mekucing? Yang mau nolong kau dari bawah? Bang, aku cari, Bang. Saya nggak marah-marah, tapi saya kan butuh tegas sama orang ngeyel. Coba ini, Bang, Andrian @SBK itu, Bang. Oke, Andrian, naik kamu. Andrian, oke. Halo Bang, salam. Oke, Bang Andrian, Islam apa Kristen, Bang? Aku untuk saat ini lagi nggak beragama, Bang. KTP-mu apa? Kalau KTP Hindu, Bang. Lah terus apa gunanya aku tanya ayat Al-Quran ke Hindu, Bang? Aduh, Abang ini lagi. Enggak, kan Abang nanya KTP-mu apa? KTP ku Hindu, jadi keluarga aku ini mayoritas Hindu, tapi aku lagi belajar Islam, Bang Siloam. Abang masih belajar lah, ini sudah lahir dari Islam, masih imani Islam aja puyeng, apalagi Abang masih belajar. Lebih bagus nanti malam, ya ini saran saya sama Abang, lebih bagus nanti malam Abang naik ke komal saya, tanya tentang Kristen aja deh. Jadi nggak mungkin Abang, maaf ya, nggak mungkin aku tanyakan Al-Quran kepada orang yang belum Islam, atau katakanlah yang masih belajar Islam. Nanti kita akan jadi rancu loh, Bang. Iya. Oke, Gitu. Bang Siloam. Oke, Bang ya. Oke, izin turun lagi, Bang ya. Oke, Bang. Ya saya harus tahu ya, porsinya itu harus tahu. Oke, siapa lagi Mekucing yang mau kau naikkan? Nanti dulu, Bang, aku cari. Cari dulu. Bang Ali berapa lama kasih jawab tuh? 30 hari kah? 2 minggu kemarin, sekarang tinggal 4 hari lagi. 4 hari lagi. Ayo kamu pilih tuh, banyak yang minta naik itu, saudara muslim. Ayo siapa yang bisa terima, yang bantu Mekucing lah. Kasihan ini Mekucing ini, 4 hari lagi mau aku blokir permanen ini kalau nggak pinter-pinter ini. Capek aku ngajarinnya, nggak pinter-pinter. Coba ini, Bang, Lampung asli itu. Lampung asli. Oke, Lampung asli. Lampung asli. Ayo Lampung asli, silakan minta naik Lampung asli. Ini permintaan dari saudara seimanmu wanita ini, si Mekucing. Ayo Lampung asli silakan naik. Lampung asli silakan naik, permintaan dari saudara seimanmu. Mana dia akunnya? Lampung asli. Lampung asli. Sabar teman-teman ya. Lampung asli.
Nggak mau dia minta naik, coba yang lain. Si Pisot aja, si Pisot katanya murid Juma. Kau percaya nggak sama murid Juma, main kucing? Iya udah bang, dicoba aja. Oke, kau buat dia percobaannya. Jahat juga kamu ya. Kau buat dia percobaan. Oke, Pisot. Muslim apa Kristen? Pisot. Halo Pisot. Muslim bang, Muslim. Oke bang, Pisot Muslim, baik. Sebelum Tapi Islam, bertanya, kan? bolehkah abang jujur bang? Tapi abang Islam kan? Islam, Muslim. Enggak, pastikan dulu bang, Islam apa Muslim ini? Saya Muslim, beragama Islam. Oh iya, soalnya kan Firaun juga Muslim kan, jangan sampai nanti salah kita gitu. Oke. Walaupun tidak diterima bang ya. Enggak aku temukan bang, enggak ada dikatakan Allah enggak diterima di Al-Quran. Tapi kalau menurut perasaan kamu ya itu hak kamu lah, ya kan? Iya bang. Oke. Abang bisa jujur tidak? Loh, dari tadi saya bang memberi edukasi supaya jujur. Saya tanya boleh tidak? Abang mau Memastikan naik, abang bisa jujur atau tidak? abang mau naik ke sini mau ngatur saya Jawab atau dulu apa dong ini? bang. Abang bisa jujur tidak? Nanti saya Silakan akan turun, jujur. silakan turun. Nah kan, tidak berat. Coba cari yang lain, Mek Kucing. Ya jangan alihkan topik. Ini sudah ada pembahasan dari tadi. Datang-datang kau mau ngubah topik kamu ini gimana? Bisa jujur nggak? Bisa jujur nggak? Lah dari tadi saya capek-capek ngajak jujur, kok kamu pertanyakan lagi kejujuran saya? Baling-baling bambu kau. Nah, itulah murid Juma tadi, Mek Kucing. Ya maunya dia tuh jawab dulu, jangan langsung itu, jadinya dikit. Iya, ini. Ayo, kamu pilih siapa lagi? Makanya jangan pilih murid Juma, gurunya aja panjangnya 170 km, kau percaya? Ayo. Siapa lagi yang mau kau pilih itu? Masih banyak itu, saudara minta naik itu. Pokayoke ini Islam bukan ya bang? Pokayoke. Poka. Pokayo, oke. Lagu Brazil itu. Poka. Si Poka, si Poka, si Poka. Ayo Poka minta naik Poka. Yang ada Injon, Ahmad. Ahmad ini kelas Islam ini. Coba ini ya. Inilah komennya siapa tadi si murid si Juma ini ya, yang gurunya panjangnya 170 km. Siapa yang melahirkan Yesus nggak akan bisa jujur kalian? Iya Bunda Maria. Botol. Inilah makanya saya bilang kalau gurumu aja panjang berat badannya nggak tahu ya begini muridnya. Sableng. Kok nggak ada yang jujur? Kok kira Kristen itu di tempat jadi pembohong? Kristen itu slogannya, iya katakan iya, tidak katakan tidak, selebihnya dari si setan. Biar ketahui itu. Oke, siapa lagi Mek Kucing? Riko Mualaf bang. Riko Mualaf. Ah, itu lagi. Dia itu aja pun kadang masih mau nyanyi-nyanyi lagu rohani itu nggak jelas itu. Yang lain yang bisa bantuin kau lah. Ayo. Naikin aja lah bang, dicoba-coba satu-satu. Kamu aja udah frustasi mau mencari pembelamu kan? Makanya saya bilang. Coba, kamu pilih lah ini. Banyak ini, ada berapa nih ya? Islamnya masih banyak ini loh. Bang Ali typing si Viso ini. Baca Matius 1 ayat 16. Yusuf yang melahirkan Yesus. Lah, di situ Maria goblok. Yusuf melahirkan Yesus. Oh, berarti yang melahirkan kau bapakmu ya, bukan ibumu. Goblok memang udah tertulis loh di situ Maria loh. Goblok banget sih. Itulah akibat. Tahunnya memang begitu. Bukan, jangan dibahas itu. Itulah akibat gurunya panjangnya 170 km. Nah, sama seperti ini. Dia ingin mengatakan kalau bapaknya yang melahirkan dia. Kan botolnya itu loh, kelewat. Jelas-jelas Maria tulisannya. Ayo, mana Mek Kucing? Kau jambak dulu Mek Kucing. Nah, cepat, kujadikan kau moderator. Kau jambak dulu teman kau yang bisa nolong kau. Udahlah bang, dinaikin aja bang, dicoba satu-satu. Kau yang pilih, capek aku. Kau lihat sendiri namanya. Enak kali kau ngatur aku. Ah, kau jambak sendiri tuh. Bang aja, aku nggak mau jambak. Jambak lah. Cepat. Biar kau pilih, kau lihat dari namanya siapa yang lebih hebat. Tapi kalau murid Juma jangan ya. Karena panjang gurunya aja 170 km. Agak rada-rada lain itu gurunya. Cepat. Kamu jambak siapa? Iya begitu kan. Tengok, menularkan ilmu gurunya kan. Gurunya mengatakan panjangnya 170 km, berat badannya 70 gram, nggak sampai 1 ons. Datang lagi muridnya mengatakan yang melahirkan dia bapaknya kan, coba. Kurang ajar kan?
Kurang ajar betul loh. Aduh. Cemburu email moderatornya me kucing. Aduh. Nggak ada lah cemburu-cemburu. Kita di sini kan mau diskusi loh teman-teman. Si email juga kan moderator. Ayo mana me kucing? Bingung kau sekarang, bingung. Kan gak usah dibaca. Gak usah dibaca tuh. Kurang ajar si me kucing nih. Yang dinaikkannya muridnya si Juma, memang kurang ajar kau ya. Ayo bang, kita bahas bang. Little Red bang, baca tidak kurung di sana. Tidak ada tanda kurung, sudah baca-bacanya lah. Oke, berarti kamu gak setuju yang ada dalam kurung? Yusuf, suami Maria yang melahirkan berarti... Yesus. Laki-laki makanya. Gereja-gereja pada menikahkan. Me kucing, kamu turunkan dia nggak kondusif, turunkan me kucing. Tidak jujur ya, tidak akan berani jujur. Sudah, kucing, Assalamualaikum. turunkan dia me kucing. Jujur ini bang, ini muridnya, gurunya panjang 170 km beginilah. Kalau panjangnya 100, udah. Kau ajari dulu gurumu itu lah, turun kau. Ya, kau jangan kau naikin yang nggak berilmu me kucing. Kau naikin pula lagi yang gila. Ada aja kau. Orang bahas Muhammad ayat 7 lari ke Alkitab. Macam mana lah kau itu? Memang nggak nyambung begitulah kalau udah gurunya panjang berat badan nggak tahu. Nah, berapa gurunda panjangnya? Oh, panjang saya standar Indonesia 170 km. Standar lah. Berat badannya masih tetap kok 70 gram. Nah, datang muridnya. Oh, yang melahirkan aku bapakku katanya, kan kurang ajar. Kacau semua. Itulah kalau berguru sama yang botol ya begitu. Oke, Pira. Islam apa Kristen Pira? Piranti Pira. Salam. Islam apa Kristen Pira? Katolik bang. Oh, Aku dicomol nggak apa-apa, aku naik. Oh, si me kucing salah jambak ini si me kucing ini. Nggak apa-apa bang. Coba diladenin si Visoy tadi tuh bang. Enggak. Saya mau diskusi mengedukasi, bukan melayani orang-orang gila. Enggak bang, dia tadi kan ngomongnya Yusuf. Kamu juga jadi ngatur saya, nggak boleh gitu. Masa kamu ngatur aku? Udah bilang tidak, gimana sih? Apalagi kamu ditanya Islam apa? Apalagi ditanya kamu tadi Islam apa Kristen? Katolik. Saya nggak tanya denommu. Ya, makanya kamu juga. Saya nggak pengen loh, mau Kristen mau Islam cerdas lah, sama-sama cerdas kita. Ngapain kau ikuti narasi orang kemana-mana melebar? Itulah diskusi, itu ada disiplinnya kawan. Kalau kita bahas satu dulu kita bahas. Jangan kau ikut terseret dengan kemauannya. Berarti kamu mengikuti orang bodoh. Harusnya orang bodoh itu yang ikut kamu supaya dia pintar. Lah ini kamu ngikutin kemauan dia. Gimana sih? Mau kau buang energi sama dia? Dia bilang dirinya gila banget. Kau apa ya anjing ya? Masa dia bilang dirinya sendiri gila? Bang Story, tolong dulu dibisukan komennya Bang Story itu. Oke, Bang CB, Islam apa Kristen Bang CB? Islam. Oke. Beneran Islam, Bang? Iya, Islam. Soalnya nada kamu bilang Islam seperti mau tertawa. Benar ya Islam ya? Iya, Bang, Islam. Oke. Baik. Kita bahas dulu tentang ini, Bang ya. Ini Muhammad ayat 7 ini Abang pakai dalam kurung atau enggak? Pakai aja, Bang. Ih. Jangan dibisukan Bang Story itu. Memang si Melin cari gara-gara Bang Story. Abang pakai, Bang CB? Iya. Oke. Kita baca, Bang ya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Pertanyaan saya, apa agama Allah? Allah mana punya agama, Bang? Kami yang memeluk agama Allah itu Islam. Berarti salah ayat ini? Enggak salah, Bang. Lah, aduh, Tuhan baru kau naik udah tabrak-tabrakan kau ini. Biar aku jawab, Bang. Islam. Iya, begitu dong. Karena kan aku tanya tadi. Kamu jujur dulu, Bang. Siapa yang bayar? Oh ini kenapa dinaikkan lagi si Visop ini? Me kucing, kamu dikasih kepercayaan malah mengkhianatin kamu ya. Turunkan itu me kucing. Ini gurunya nggak jelas, tinggi 178. Suruh orang jujur tapi dia tak mau jujur. Ya ampun, aku dari tadi belajar jujur kawan. Oke, CB. Oke, kita fokus ya, ya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Apa agama Allah? Ya, Islam, Bang. Baik. Secara universal ini kita ambil ya. Masuk akal enggak pencipta itu beragama?
Gimana bang? Lelet terima. Masuk akal nggak itu? Allah itu beragama, pencipta itu beragama. Ya kan tadi saya sudah bilang tadi bang, kami yang memeluk agamanya Islam. Iya, tetapi faktanya ayatnya. Aku nggak peduli dengan perasaanmu, kawan. Ini soal ayat. Coba, apakah kita mau bahas privasimu atau mau bahas ayat ini? Bahas ayat ini kan? Iya, ya. Nah, makanya jangan pernah lari dari pembahasan ayat ini. Kalaupun kamu mau coba membela atau coba mau menjelaskan, tapi jangan lari dari sini loh. Ya, maka saya tanya, karena kita sudah mendapat kesimpulan seperti yang kau katakan bahwa Allah beragama Islam, maka pertanyaan saya, apa logis pencipta itu beragama? Kalau dia beragama berarti ada yang dia sembah, betul? Kan tadi saya sudah bilang kami yang memeluk agama Islam. Ya ampun, muter lagi. Aku nggak bicara tentang dirimu loh. Saya nggak peduli tentang dalilmu secara pribadi. Ini secara umum loh. Kitab suci. Ini abang memojokkan di satu sisi bang. Saya nggak memojokkan kawan. Yang memojokkan, dengar ya, yang memojokkan dirimu adalah dirimu sendiri karena sulit jujur. Kalau kamu ikutin sesuai dengan ayat ini, maka semakin kamu jujur, maka semakin cepat kita dapat poin dari pembahasan ini. Pertama, wahai orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Saya tanya, apa agama Allah? Kau bilang Islam. Lalu saya tanya, apakah Allah beragama? Kau bilang iya. Maka logis apa tidak ini? Nanti kalau nggak dijawab, nanti abang bilang muter-muter lagi kayak yang di atas-atas tadi. Aduh kan, kamu udah kemana-mana. Fokus kamu sama dirimu, karena kita butuh kejujuran dari per orang. Udah kita cek tadi. Kita berharap, Mek Kucing berharap kamu ini satu-satunya Islam jujur yang bisa membantu dia, karena dia sudah berada di kursi panas. Coba. Udah abang mau pengertiannya ini kan, mau penjelasannya kan. Lah iyalah, kita kan menggunakan akal sehat kan, atau kita mau menggunakan akal rusak? Gimana ini maumu sekarang? Menggunakan akal sehat enggak? Sehat. Makanya saya tanya, apakah masuk akal pencipta beragama? Kalau dia beragama, logikanya adalah orang beragama ada yang dia sembah. Berarti kalau Allah mau beragama, berarti siapa yang disembahnya lagi? Jawab. Pertanyaan abang ini nggak logis macam gitu bang. Lah hilang nggak logis katanya. Aduh. Udahlah kamu turunlah, jangan kau pasangkan kalau kamu nggak mampu lah. Nggak logis pula katanya Mek Kucing, coba. Iya, masa nggak logis? Oh. Coba saya tanya Apigo, kamu beragama, berarti ada yang kau sembah apa tidak? Ya ada lah bang, Tuhan Yesus iya, disembah. Betul. Mek Kucing, kamu beragama, ada nggak yang kau sembah Mek Kucing? Ya sembah Allah lah. Iya, nah makanya kalau Allah mau beragama, berarti ada apa tidak yang disembahnya? Ada lah bang, ada. Coba jawab Mek Kucing, kalau Allah mau beragama berarti Kristen semua ini. Ayat muslimnya cuma itu aja tadi bang. Ini harap ya, ini harap Kristen apa Islam? Kristen. Ini Kristen. Yang berisik dari mana ini yang berisik ini? Dari Bang RK? Oke lah ya, saya turun aja ya. Iya turun dulu Bang, berisik kali soalnya masih ajan kayaknya di sana ya. Oh iya dari dia. Oke Bang sayang, Islam apa Kristen Bang? Alhamdulillah Bang, Islam. Oke Islam. Saya agak kenal suara dia nih ya, tapi saya akan buat pura-pura nggak kenal biar saya itu netral ya. Tapi begini Bang, sebelumnya saya makasih dulu nih sama Kakak Kucing nih, udah pilih saya nih ya kan. Barangkali bisa jadi yang keempat gitu. Ini Raja Borbor kayaknya suaranya. Orang dia Islam kok Raja Borbor. Raja Borbor udah Kristen, kulupnya udah dipasang balik. Oke Bang sayang, wahai orang, oh sebentar, kamu pakai dalam kurung apa enggak nih? Pakai aja Bang, pakai Bang. Oke pakai. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Apa agama Allah? Islam Bang. Islam. Baik. Nah sekarang menurut kamu masuk akal enggak kalau Allah itu beragama? Masuk akal Bang. Boleh saya kasih penjelasan Bang? Oke, nanti akan dijelaskan, oke? Oke. Supaya langsung oke, ingat ya. Allah beragama masuk akal. Baik. Secara logika yang sangat sederhana, orang beragama karena ada yang disembah, betul apa tidak, Bang sayang? Betul Bang. Baik. Berarti kalau Allah beragama, siapa yang dia sembah? Nggak ada Bang.
Boleh saya menjelaskan bang? Enggak, itu dulu jawab. Kau bilang Allah beragama. Kalau Ya, Allah betul, beragama, berarti siapa yang dia sembah, maka dia beragama. Enggak ada bang jawabannya bang. Lah, berarti dia nggak tepat dong kalau begitu dia beragama. Jadi Islam itu sesembahannya nggak ada ya? Iya, Islam coba story lah. Aku mau minum dulu Bang Story. Islam itu sesembahannya Allah bang. Nah, Allah beragama Islam, sesembahan Allah. Betul. Enggak Jadi ada bang. sesembahan Allah? Enggak ada. Lah, ulang lagi ya. Kamu beragama Islam, sesembahan kamu adalah Allah. Allah beragama Islam, sesembahannya adalah Enggak ada bang. Pusing. Makanya saya jelaskan bang. Kalau mau menerima penjelasan saya jelaskan. Saya kalau kamu udah pernah klub belum ya? Belum bang. Belum ya. Okay. Makanya kasih dulu kesempatan abangku. Oke, atau kita ganti aja Bang Ali ya pertanyaannya. Siapa Iya, yang pernah menolong agama Allah? Silakan. Gimana bang? Siapa yang pernah menolong agama Allah? Kalau orang di zaman Nabi bang, orang-orang yang berjihad itu disebut orang yang menolong agama Allah bang. Oke. Sekarang Musa beragama Islam tidak? Islam bang. Islam, waduh. Kitab suci Musa apa? Taurat bang. Loh. Memang Taurat ada yang beragama Islam? Makanya harus dijelaskan Dulu, bang. kawan. Adakah orang yang percaya Taurat percaya pada Taurat beragama Islam? Jadi orang Islam itu bang mengimani Taurat, Jabur dan Quran bang. Mengimani. Termasuk Saya Injil. mengimani. Saya bicara Musa. Musa sudah mengenal Al-Quran belum? Quran itu adalah agama yang mengajarkan ketauhidan bang. Ya sudah dikenal oleh agama yang Musa esa. belum? Sudah bang. Al-Quran enggak? Sudah bang. Sudah. Mana duluan Musa atau Muhammad? Kalau orangnya Musa dulu bang. Musa. Terus yang terima kitab Al-Quran siapa? Tentu aja Nabi Muhammad bang. Ya, terus bagaimana bisa Musa mengenal kitab yang diterima oleh Muhammad? Apa dia punya mesin waktu? Makanya butuh dijabarkan bang. Izinkan saya untuk menjelaskan. Oh silakan. Begini, tadi kan ditanya siapa? Allah menyembah siapa? Saya jawab tidak ada. Islam itu ajaran hukum bang. Ketika saya menciptakan suatu aturan di dalam keluarga saya, ya kan, artinya saya memiliki peraturan itu, bukan berarti saya menyembah peraturan itu, begitu bang. Makanya ketika disebut agama Allah ya peraturan dari Allah itu yang dimaksudkan bang, gitu bang. Itu kan menurut abang, menurut Allah abang nggak seperti itu. Yang ditulis seperti itu bang. Contohnya ada perintah, penggarlah mereka yang mencuri baik wanita laki-laki. Adakah sekarang kalian lakukan itu? Mana bang? Hah? Yang gimana mencuri? tadi? Yang mencuri terus? Di depan saya nggak ada yang mencuri ya bangku. Hah? Di depan saya nggak ada yang mencuri. Dipenggal nggak? Enggak, saya penggal bang, karena nggak ada orangnya bang. Yang mencuri itu nggak ada di depan saya. Yang di depan saya nggak ada. Hah? Nggak ada di depan saya mencuri Itu bang. agama Allah nggak itu mengajarkan itu? Oh tentu bukan bang. Bukan? Iya. Yakin? Nggak ada di Al-Quran itu? Yang tentang potong tangan bang. Potong tangan? Ya betul, itu ajarannya bang. Itu agama Islam bukan? Betul. Yang kalian jalankan nggak sekarang? Kalau saya menjalankan bang. Terus yang menjalankan siapa? Saya yang menjalankan bang. Berarti yang menjalankan bukan Islam? Betul. Oh. Jadi yang tidak menjalankan bukan Islam, setuju? Betul bang. Jadi kalau anakmu mencuri uangmu, kau penggal nggak tangannya? Kalau anak saya mencuri, saya penggal tangannya bang. Makanya saya bilang jangan mencuri bang. Ini gue suka. Oke lah. Berarti gini kawan, kenapa Allah butuh agama? Ya sama seperti saya, kenapa saya buat peraturan di rumah gitu bang. Nah, Allah Jadi butuh sesuatu nggak sekarang? Kayak gini logikanya. Apakah Allah itu butuh sesuatu? Sehingga dia butuh agama? Jadi ketika saya membuat peraturan itu berlaku untuk anak saya, bukan berarti untuk saya bang. Bukan, saya bukan bicara peraturan. Agama adalah arahnya kepada sesembahan. Ya kan? Tujuannya pada setiap agama itu berbeda sesembahan. Contohnya Kristen, sesembahannya adalah Allah Bapa, Putra dan Kudus. Nah, Islam mengenal sesembahannya Allah SWT. Ya kan? Kan begitu. Maka saya bilang tadi, apakah Musa itu seorang Islam? Kau jawab Islam. Logika semua orang jadi bingung. Musa lahir sebelum Islam ada. Bagaimana Musa menjadi seorang Islam? Sementara kitab suci yang dibawa adalah Taurat, bukan Al-Quran. Itulah logika berpikir yang benar kawan. Jadi kalau mau jujur-jujuran, bukan menerangkan kita, tapi menyatakan suatu sejarah atau apa yang ada tertulis, apalagi firman Tuhan, kitab suci,
itu secara absolut gitu, bukan menurut kita. Pengakuan, kita suci itu yang menurut oleh Allah, gitu bang. Masa ya, Musa menjadi pengakuan ya Islam? Bang Story ya. Siapa Musa Islam? Ya kan Bang Story. Nah, siapa yang mengualafkan Musa? Pengakuan kan? Enggak, siapa yang mengualafkan Musa? Enggak ada bang. Enggak ada. Terus gimana jadi Islam dia? Karena Allahnya itu satu bang, menyembah Tuhan yang Esa bang. Allah itu satu, Allah yang mana? Ya Allah bang, Tuhan yang Maha Esa bang. Makanya kawan, kalau bicara sesembahan itu, sekarang gini lah, dikatakan di ayat ini kan, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong, apakah Allah butuh pertolongan? Enggak bang, tentu aja enggak membutuhkan. Terus kenapa dibilang jika menolong? Tapi itu kata menolong itu dimaksudkan adalah menegakkan bang, menjalankan begitu bang. Misal, berarti ya salah kan, tafsir. Bukan salah tafsir bang ya. Ya bisa jadi bang. Jadi gimana? Betul, menegakkan agama Islam, menegakkan agama Allah bang, menegakkan, ya itu menegakkan sebenarnya bang, penerjemahannya bang. Jadi kalau di sini ayatnya tolong menolong ya kan, wahai orang beriman, jikalau engkau menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu. Ini kan tolong menolong nih, benar nggak? Ketika kita menegakkan atau mengikuti aturan dari Allah, Allah akan memberikan jalan kepada kita bang. Betul bang, ketika saya menjalankan syariat Islam atau ajaran Islam. Ini menjalankan kawan, menolong. Paham, tapi saya memaknai itu adalah menegakkan tadi, bang. Siapakah di umat Islam yang pernah menolong agama Allah? Bagaimana cara dia menolong agama Allah? Silakan. Ya menjalankan syariatnya bang. Apa kan dalam Islam itu bentuknya peraturan dan hukum bang. Ya menjauhi larangannya, melakukan perintahnya bang. Nah, apakah Allah mengenal syariat Islam? Ya tentu aja bang, karena kan Allah yang menurunkan. Kata syariat di Al-Quran adakah kawan? Kata syariat itu sih itu ulama memang yang membuat bang. Manusia. Betul, ya? bang. Bukan, iya, bukan manusia Allah, bang. Iya, tapi kan berarti Allah nggak mengenal syariat Islam. Mengenal bang, cuman ulama-ulama itu mungkin ya kalau menurut saya mereka itu menerjemahkan atau mengelompokkan bang. Oke, ya dari Quran bang, karena ulama itu kan mempelajari bang. Mempelajari tapi tidak pernah beruji dulu kan? Betul, nggak pernah beruji. Terus gimana kau yakin itu langsung dari Allah? Ya karena namanya percaya ya bang ya, seperti begini saya ke dokter gitu ya kan, ke dokter, ibarat saya ke ulama, ketika dokter kasih saya obat ya saya akan minum gitu bang. Ya berarti kepastiannya tidak ada tahu kan? dari mana kan, nggak begitu. Nah berarti kepastian tidak ada kan? Ya itulah yang namanya iman abang go. Beda dengan kekristenan kawan. Kekristenan iman itu berasal dari utusan yang satu-satunya dari surga. Satu-satunya, dia harus berasal dari surga, bukan dari bumi. Itu bukan kekristenan. Kalau kau masih percaya kepada orang di bumi, nah itu aneh. Tapi dalam kekristenan beda kawan. Yang kami nyatakan sebagai iman itu adalah percaya kepada perbuatan Allah, tindakan Allah melalui manusia. Itu dinamakan mukjizat. Kenapa orang percaya kepada Musa? Karena Musa bisa melakukan mukjizat dengan perantara. Karena Allah yang melakukan tindakannya melalui Musa. Harus ada suatu mukjizat atau hal yang mustajab itu. Nah, jika ada yang tidak mustajab tapi mengaku-ngaku mendengar Allah, banyak sekarang. Di Kristen banyak sekarang. Saya mendengar suara Roh Kudus, saya mendengar suara Tuhan banyak. Tapi saya perhatikan, kalau dalam kekristenan dikatakan dari buahnya lah kamu lihat. Ternyata buah ini masih mencuri. Bagaimana dia bisa menjadi seorang yang mendengar suara Allah, bertemu dengan Allah? Dalam Alkitab kan dikatakan orang yang suci hatinya lah yang bisa melihat Allah. Kalau masih ada hawa nafsu, dia tidak akan mungkin melihat Allah. Itu kebenaran mutlak. Nah, jika ada satu agama lain yang menyatakan hal di luar itu, ya kami orang Kristen melihatnya sebagai sesuatu yang berlawanan, bertentangan dengan iman kekristenan. Mengerti kawan? Nah, pertanyaan saya, tadi dikatakan agama Allah. Siapa menyatakan Allah itu punya agama? Apakah nabimu, Allahmu, atau ulamamu? Silakan. Saya mengikuti yang tertulis saja, Bangku. Jadi itu ada kata agama di situ. Sebenarnya dalam kurung itu untuk menjelaskan, itu penambahan dari ulama. Kan mungkin apakah ya ulama itu penambahan. Kalau nggak ada dari dijawab. Cuma
kurang pintar sehingga dia perlu diterangkan itu perkataan itu? Mengerti gak cara diskusi? Apakah Allah itu kurang pintar sehingga diperlukan tambah kurung supaya yang membacanya itu mengerti? Sehingga tanpa tanda kurung orang tidak mengerti. Itu maksudmu kan? Berarti Allah Betul, yang menambahin kan itu manusia bang, ulama bang. Kok berani dia menambahkan perkataan Allah? Apakah dia mau sama dengan seperti Allah? Itu menjelaskan, menambahkan. Menjelaskan, berarti Allah pun tidak jelas. Makanya itu makanya dikasih tanda kurung untuk membedakan bang. Bang saya nggak usah diladeni dia ngajak muter-muter itu. Oke, sebentar dulu. Jadi begini, karena memang buat teman-teman ya, kalau yang saya kenal ya, kalau wanitanya di Muslim itulah me kucing, kalau laki-laki itulah si sayang, ngeyel aja. Tapi nggak apa-apa, karena memang itu katanya tadi Bang Story wajib diimani walaupun ya iman buta ini ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, sayang kamu diam dulu ya, sebentar kamu situ nyimak dulu. Oke, Bang Sibagariang, Islam apa Kristen Bang Sibagariang? Bang Sibagariang? Halo? Lagi tidur dia itu. Ketiduran. Oke, Ardian Islam apa Kristen? Oh, alhamdulillah saya Islam bang. Oke. Baik, fokus kepada ayat ini ya, ayat 7 ini ya. Iya bang, iya. Oke, kamu pakai dalam kurung atau tidak ini? Iya, dalam kurung maksudnya ini apa nih? Materi yang mau disampaikan dibahas di sini apa ini? Ya ini yang mau kita bahas ini. Makanya kamu setuju nggak dalam kurungnya ikut? Ayat 7 ini ya? Iya, kamu setuju nggak dalam kurungnya ikut atau tidak? Oh, tunggu dulu bang, abang membawa ayat Al-Quran, abang bisa baca dah nih? Loh, ini saya bisa baca dari tadi, wahai coba orang. baca tulisan Arabnya itu yang di atas itu. Emang kamu bisa baca Al-Quran? Iya, abang yang saya tanya dulu, abang yang buka. Saya bisa. Kamu bisa nggak baca? Kamu bisa nggak? Dulu. Iya, kamu bisa apa enggak? Iya, abang dulu baca. Kalau orang Islam bisa semua, bang. Turun. Silakan turun. Jangan abang tanya. Turun kau. Maaf ya, Nabi kau aja nggak bisa baca kok. Kok kau bilang semua baca? Emang kau lebih hebat dari nabimu? Itulah orang kalau sudah naik, bawaannya emosi, otaknya ditinggal di bawah. Bukannya ayat ini dia fokus. Tahu nggak bahasa Arab? Bahasa alien pun sekarang kalau ada bisa dibaca. Bodoh kali kau. Fokus kepada ini, ayat sudah jelas, sudah difasilitasi oleh ulama, sudah diterjemahkan. Gak percaya juga kau sama ulama? Mati aja kau kalau gak percaya sama ulama kau. Kita orang Kristen aja percaya ini, yang diterjemahkan ulama. Bodoh kali, naik bukannya fokus. Apa ya yang mau saya jawab ya? Apa yang mau saya jelaskannya? Ini bisa nggak kebaca? Bisa nggak kebaca? Kau kira aku ummi buta huruf? Itulah kalian. Kalau kalian udah tersudut, nggak mampu, mau berlindung di bahasa, ya, mau berlindung kau di bahasa. Sementara kau aja pun nggak tahu bahasa Arab. Kau bilang pula semua bisa bahasa Arab. Kutanya dulu kau sayang, apakah benar semua Islam tahu bahasa Arab? Enggak benar bang. Iya. Bisa membaca nggak tahu arti bang. Kebanyakan begitu bang. Narasi yang dia bawa itu nggak jujur gitu loh. Cuma mau sekedar berlindung. Oke sayang, jadi kamu juga termasuk salah satu yang udah aku kenal ya, tapi ngeyel sama kayak kucing kamu itu. Kamu gimana sih? Maklum bang, dari kecil sudah terdoktrin. Jadi memang namanya iman tuh sulit bang. Saya ngikutin bang hal ini udah lama juga. Jujur ya, kalau nggak kuat iman mungkin saya sudah sadar salah baptis. Iya, tapi gini loh kawan ya. Kalau saya gini loh kayaknya, bukan soal narasi itu sebatas tersampaikan, bukan. Tapi apa? Yakinlah kamu ya, bahwa iman itu harus selaras sejalan dengan akal sehat kawan. Artinya di sini tetap juga kembali kepada dirimu menggunakan kecerdasan kamu. Lalu kalau sudah kamu gunakan kecerdasan, diskusi kita ruangnya menjadi menggunakan logika berpikir secara rasional. Ya. Jadi tergantung kamu jujur apa tidaknya. Jangan sampai misalkan nih cara rasional ya. Kalau kita lihat misalkan di semua penonton yang ada 100 lebih dan juga yang di atas, itu jelas mengatakan B. Jangan sampai hanya kau yang mengatakan itu C. Maka orang akan mempertanyakan pola pikir apa yang kau mainkan. Berarti di luar daripada rasional yang waras tadi. Jadi hanya butuh kejujuran loh teman. Bukan soal karena narasi saya, bukan. Maka ada istilah dari saya ya, ini buatan saya sendiri. Setinggi apapun ilmu yang kau miliki, kalau tidak dibalut dengan kejujuran, maka ilmumu akan menyesatkan. Jadi kita harus butuh jujur di sini. Saya juga akan berlaku adil. Seandainya saya menjadi kamu, ya kalau memang udah nggak sesuai dengan akal sehat saya tinggalkan. Saya nggak peduli. Gitu loh. Karena satu-satunya yang membuat saya berbeda dengan hewan adalah akal budi pekerti saya. Ini adalah corong saya, sulu saya untuk mendeteksi ajaran benar apa tidak.
Tapi kalau ini pun kita ninabobokkan, berarti kita mengambil fungsi sebagai bersifatkan hewan. Rendah sekali kita jadinya kan? Gitu loh. Jadi kita harus jujur. Betul Bang, setuju Bang. Makanya ketika banyak teman-teman seiman naik ke atas kalau berdebat dengan argumen yang macam mempermalukan diri sendiri, saya juga merasa malu sendiri Bang. Cuman begini Bang, dari argumentasi saya kan Abang bilang saya ngeyel. Kira-kira argumentasi saya yang salah di mana gitu Bang? Makasih Bang. Oke, misalnya kalau di pembahasan ini ya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, kamu setuju menggunakan dalam kurung agama. Makanya tadi jadi timbul pertanyaan itu. Apa agama Allah? Kamu bilang Islam. Lalu ketika kita tanya, berarti Allah beragama? Iya. Oke, ini masih konsisten loh. Kejujuran itu konsisten. Oke, tetapi ketika kita tanya, berarti Allah itu berdoa atau memohon kepada siapa? Nah, di sini baru mulai kamu curang. Karena logikanya, ya, secara rasional orang beragama berarti ada yang dia sembah. Ini loh dasarnya. Kalau orang beragama berarti ada yang dia sembah, yang dia imani dari situ. Maka kalau Allah beragama sesuai dengan rasional kita berpikir, maka ada yang Allah sembah. Tapi kalau kita hilangkan ini, berarti kita kembali lagi pada diri kita. Kita menutupi suatu kebenaran situ, menutupi kejujuran kita. Makanya saya bilang jadinya ngeyel. Oke, saya setuju Bang. Tapi kalau saya punya pandangan begini Bang, ketika agama Allah saya katakan sebagai peraturan, atau saya sendiri membuat aturan dalam rumah gitu ya kan, artinya dalam rumah itu adalah berlaku aturan saya kan, bukan berarti artinya aturan itu untuk anak saya dan orang-orang yang ada di rumah saya. Kenapa? Karena saya kepala keluarga kan begitu. Nah, ketika ditanya lalu siapa yang harus menaati aturan itu? Tentu saja anak-anak dan orang-orang yang ada di rumah saya. Misal Nak, ya kan, punya aturan begini, Nak, kamu besok belajar yang rajin ya, kalau juara 1 papi beliin motor. Artinya kan terikat nih, anak saya menaati aturan saya, belajar dan rajin, terus dapat ranking 1, saya juga akan mematuhi aturan yang saya bikin. Artinya bukan berarti saya menyembah diri saya, tapi saya menaati peraturan yang saya bikin. Terus anak saya belikan hadiah kan gitu Bang. Masuk nggak Bang? Masuk bicara aturan, tapi masalahnya kan di atas kamu ada lagi toh. Betul nggak? Betul. Jadi maksudnya gini Bang Ali ya, agama itu sama dengan peraturan gitu. Kalau di dalam Islam itu kan makanya dikatakan Quran itu bukan kitab sejarah Bang, tapi itu hukum Bang. Kalau kau cuma sebentar Bang. Kalau kau bicara peraturan pemerintah berbeda, peraturan perusahaan berbeda, peraturan rumah tangga orang berbeda. Itu harus mengerti. Tapi kalau agama, kau bilang kayak gitu salah. Itu adalah kau yang menjawab tadi itu yang buat kami mengatakan kau ngeyel gitu. Pengertianmu sendiri yang kau sampaikan, tapi tidak sesuai dengan makna yang disampaikan di kitabmu. Mungkin sekarang Bang Khairul, silakan Bang Khairul kalau mau jawab, silakan. Bentar ya, saya selesaikan sama Bang Sayang. Begini loh Bang Sayang. Kan tadi analogimu kan sama dirimu toh. Bahwa aturan itu kamu yang buat. Tetapi ketetapannya di atas kamu ada. Itu masalahnya. Itu masih logik itu. Tetapi ini bicara tentang yang Maha Esa, Maha Kuasa, Pencipta. Ini makanya timbul pertanyaan, udah nggak logis. Karena sudah tidak ada di atas dia, tetapi kenapa dia buat aturan? Kenapa dia buat aturan dan dia beragama kalau memang sudah tidak ada di atas dia? Makanya yang layak orang beragama itu hanyalah ciptaan. Itu baru logis. Itu loh, tolak ukurnya di situ. Maka setiap ada orang beragama berarti ada di atasnya yang dia sembah. Setiap orang beragama berarti ada yang di atas itu dia sembah. Nah sekarang Allah beragama berarti ada yang dia sembah. Nggak logis lagi kan, jadi gugur. Nah ini yang saya suka dengan Bang Ali, argumentasinya memang masuk gitu. Kenapa saya juga kan menggunakan nalar ya Bang ya. Tapi begini Bang, ketika saya tidak bisa menjelaskan apa yang dimaksud dalam tulisan ini, bukan berarti kan ini jadi salah Bang. Jadi mungkin saya kurang belajar atau kurang memahami, tapi penjelasan Abang itu sangat bisa saya terima Bang. Terima kasih Bang. Oke, jadi sekarang saya buktikan sebentar ya. Inilah bukti kalau memang Allah ini betul-betul beragama. Kita buktikan ya. Saya tanya dulu kamu Sayang. Itu Al-Quran diturunkan untuk siapa? Untuk umat manusia Bang. Untuk manusia? Iya, makhluk hidup. Betul kan? Untuk manusia. Al-Quran diturunkan untuk manusia. Oke? Kita deteksi. Benarkah bahwa Al-Quran ini diturunkan hanya untuk manusia? Kamu pernah dengar ayat-ayat mutasabihat? Iya Bang, coba Bang, silakan Bang. Oke. Ayat-ayat mutasabihat menurut yang kamu pahami selama ini apa? Ayat mutasabihat itu? Ayat yang nggak bisa dijelaskan ya kalau nggak salah ya Bang ya. Iya, yang poin besarnya orang Islam mengatakan hanya Allah yang tahu, betul? Ya betul Bang. Nah, sekarang maka kalau dikatakan ayat Al-Quran hanya diturunkan kepada manusia,
ternyata ada di dalam Al-Quran itu khusus ayat-ayat buat Allah. Makanya dikatakan hanya Allah yang tahu. Berarti Al-Quran itu secara logika diturunkan untuk manusia dan untuk Allah. Maka masuk ke sini ayat ini jadinya. Memang dia beragama. Ini buktinya saya kasih. Ya, bukti kalau Allah itu memang bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk Allah juga. Saya kasih ya. Ini adalah salah satu ayat untuk Allah ini. Karena tidak ada satupun orang Islam sampai ini hari, kurang lebih 1400 tahun ya. Sekitar 1400 tahun ya dari abad 6 ya. Betul? Sampai detik ini ayat tak ada satupun umat Islam yang mampu mengartikannya, memahaminya. Betul kan? Iya bang. Nah, makanya dikatakan hanya Allah yang tahu. Berarti ada dua syarat Al-Quran diturunkan, untuk manusia dan untuk Allah itu juga ternyata. Makanya benar Allah itu beragama. Maka kembali lagi kepada akal sehat kita. Masuk akal nggak sih dia beragama sebagai pencipta? Nah kalau orang jujur nggak masuk akal ini. Karena bagaimana mungkin dia beragama? Karena agama itu adalah tuntunan untuk ciptaan. Maka diturunkanlah dalam agama itu kitab suci. Lalu kalau kitab suci itu diturunkan ternyata juga untuk Allah. Waduh kacau sudah. Makanya jujur saya katakan buat kau sayang, seandainya ini ada di dalam kekristenan, dalam Alkitab saya tinggalkan itu. Serius. Saya akan tinggalkan. Karena bagaimana mungkin Allah saya itu beragama? Lah kalau dia beragama berarti dia sama dong dengan saya, butuh tuntunan. Berarti semakin membuat saya akan bingung. Loh, berarti ada lagi di atas yang saya sembah ini. Repot urusannya itu. Bagus ku tinggalkan. Itulah tadi yang dikatakan satu-satunya untuk mendeteksi benar tidaknya suatu ajaran, suatu pengajaran, yaitu akal budi pekerti ini yang tidak diberikan kepada hewan. Itulah sulunya. Jadi jangan sampai orang beriman itu hanya iman buta. Kalau sudah iman buta ini yang bahaya. Maka saya kasih analoginya bagaikan beli kucing dalam karung. Ini beli dong kucing gua nih, cantik warnanya udah dalam karung. Lalu saya beli tanpa saya ketahui. Sampai di rumah saya buka karungnya ternyata ular dipatok saya. Innalillahi. Ujungnya apa yang terjadi? Sia-sia hidup saya kan. Yang mau disalahkan siapa? Tuhan. Tidak. Karena kamu telah diberikan suluh di dalam kepalamu itu, akal budi pekerti, kecerdasanmu. Makanya kita beda dengan hewan tadi. Kalau hewan kau perhatikan, tarik ke kiri naik dia, tarik ke kanan ikut dia, masuk kandang masuk dia, makan rumput tarik ke lapangan makan rumput dia. Dia harus ditarik-tarik karena dia memang punya otak. Binatang itu punya otak punya, tetapi akal budi pekerti dia nggak punya. Maukah engkau menjadikan dirimu itu bermartabat, berharga, atau Anda itu ingin bangga setara dengan hewan? Kalau saya sih nggak mau setara dengan hewan, hanya cuma berotak tapi nggak berfungsi kecerdasan saya. Amit-amit lah. Begitu kira-kira menurut saya, Bang Sayang. Iya, Bangku, makasih ya, Bang ya. Oke, Bang Sayang, oke. Ya kan buat saudara saya yang lain tuh yang baru naik. Oke, Bang Kairul, Islam Pak Kristen, Bang Kairul. Bang Kairul. Wah, aku panggil Bang, aku sebut nama jadi nggak enak bunyinya. Bang Kairul. Aduh, nggak enak nih. Halo Mas, Mas aja lah ya diganti. Inilah gunanya tadi, tahu nggak sayang? Inilah gunanya akal kecerdasan. Coba, saya kalau baca tadi saya panggil dia Bang, lalu saya panggil juga ujung dari namanya menjadi apa? Jelek kan? Makanya saya ganti Mas Kairul aja. Kalau saya panggil Bang, jadi jelek. Nah itulah gunanya otak tadi yang diberikan akal budi pekerti, kecerdasan itu bisa menempatkan gitu loh. Oke. Ya, Mas Kairul, apa yang mau? Bang Story masih monitor, Bang Story? Ya, Bang Story masih monitor? Ya, halo Bang Story. Story, haleluya. Oh, glory. Mau dipanggil Mas kali, Bang Ale. Iya, harus dipanggil Mas. Oh, siapa Bang Story? Enggak, dia mungkin lagi sibuk dia. Dia akhir-akhir ini sibuk kali dia sekarang. Oke, Bang Kairul. Aduh, kan sorry ya. Mas Kairul. Iya. Ya, Mas Kairul, saya ganti aja lah topik tadi ya, karena itu seolah-olah kesannya putar-putar ya. Sebenarnya sih nggak berputar kalau jujur. Cepatnya selesai tuntas itu tadi pembahasan yang tadi, Mas. Wih, abang masih mau ke situ? Iya, insya Allah. Oke lah. Permintaan dia ya, sayang mau ke mana lagi lah. Iya, mantap. Tadi kan saya nggak bisa menjawab, jadi kali saya dapat pelajaran nih Bang. Makasih nih Bang Hairul.
Oke. Bang Mas Khairul, abang gunakan dalam kurung atau tidak? Dalam kurung, Bang. Dipakai dalam kurung ya. Baik. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Apa agama Allah, Bang? Agama yang diturunkan Allah adalah agama Islam. Iya, yang saya tanya apa agama Allah? Allah tidak beragama. Berarti ayat ini salah? Bukan salah. Di sini ada agama. Iya, tahu itu agama, tapi agama itu, agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah untuk semua manusia yang ada di sini. Gini abangku, saya tidak tanya agama Islam karena di sini adalah kalimat tentang Allah. Kalau Islam saya tahu, ya tahu seperti kalian ini agama Islam itu logis, nggak ada masalah. Yang menjadi kendala ketika ada di sini Allah ini beragama. Makanya saya tanya apa agama Allah? Allah tidak beragama, Bang. Lah berarti ayatnya salah dong. Tadi abang setuju ada agamanya. Gimana sih? Coba pelan-pelan dipikirkan. Ya. Itu Al-Quran sebagai pedoman atau peringatan hidup manusia. Loh, itu saya paham lah Bang. Yang kita bahas di ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka saya tanya apa agama Allah? Allah tidak beragama, Bang. Berarti ayat ini salah. Kok bisa salah? Karena di sini dikatakan menolong agama Allah. Ya. Yang dimaksud itu adalah agama Islam yang diturunkan oleh Allah, Bang. Berarti Allah itu, berarti Allah ini mau kita ganti jadi Islam, setuju? Maksudnya? Nah, kamu bilang kan di situ agama ini adalah Islam, berarti bukan Allah. Lah, gimana itu kan? Kan bingung sendiri jika kamu kamu menolong agama Allah itu agama Islam yang diturunkan. Iya, makanya saya tanya, Bang, apa agama Allah? Karena kepunyaan Allah di sini yang mau ditolong, betul? Ya, betul, ya, betul, nah, betul. apa kepunyaan Allah yang dibicarakan di sini? Agama, betul? Agama, betul. Nah, maka saya tanya apa agama Allah? Pertanyaannya abang itu salah. Allah itu tidak beragama. Gimana kok yang disalahkan? Hah? Kok Allah jadi yang disalahkan? Loh, saya setuju Bang, Allah itu tidak beragama, tetapi itu adalah kemauan Abang. Tetapi menurut ayat ini agama Allah. Ini yang kita tanya, apa agama Allah? Coba, apa agama Allah? Saya jadi pusing. Makanya tadi kan sudah aku bilang abangku kita geser, abang ngeyel. Sebenarnya abang nggak akan pusing kalau abang jujur. Ya kan? Itu kan saya kan udah jujur. Oke, Allah kita itu tidak uji. beragama. Kita uji sekali lagi ya. Betulkah abang ini jujur? Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Pertanyaannya sederhana, apa agama Allah? Ya, itu akan agama Allah, agama Islam. Tapi Allah itu tidak beragama. Sebentar. Satu-satu Bang, biar kita dapat poinnya ya. Nah, abang udah mulai jujurin ya. Oke, berarti nanti udah dapat jawabannya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah. Apa agama Allah tadi Bang? Islam. Islam. Oke, ini kan enak. Inilah, abang tidak kesulitan, tidak pusing ketika abang sudah jujur. Oke, nah sekarang kelanjutannya adalah, apakah masuk akal Allah beragama? Ya, tidak masuk akal. Berarti Anda tidak layak jadi Islam. Gak bisa. Iya dong, Anda nggak layak jadi Islam dong. Jangan begitu Bang Hairul, masa responnya kok bisa. Tapi Bang Ali, jujur ya Bang Ali. Tepuk tangan dulu, dia kan jujur. Iya, jujur, makanya saya bilang. Berarti kamu nggak layak jadi Islam. Kenapa? Karena kamu nggak setuju dengan ayat Al-Quran. Itu loh. Setuju. Ah, berarti balik lagi. Tapi saya dengan Anda itu beda pemahaman. Yang Anda Gini, kira abangku. itu Allah itu beragama. Nah, itu. Gini abangku, sebenarnya dalam diskusi itu abangku, pemahaman itu mencari titik kebenarannya. Oke? Apa dasar untuk mencari titik kebenarannya sesuai yang didiskusikan? Sumbernya. Lalu apa sumber kita dari tadi? Surah Muhammad ayat 7. Jadi di sini bukan soal pemahaman. Maka saya katakan, mau dari sudut manapun kau pandang kebenaran, tetaplah kebenaran. Ya. Itu nggak akan pernah berubah, bangku. Makanya di sini kita sama-sama yuk menggunakan rasional berpikir secara normal. Tetapi kalau abang mengambil jalan pintas, yaitu di luar rasional berpikir secara waras, kita angkat tangan. Itu yang membedakannya. Tetapi kalau abang sama dengan saya menggunakan pemikiran secara rasional waras, kita nggak akan berbeda pemahaman itu. Karena ada tuntunannya. Apa tuntunannya? Muhammad ayat 7. Ya. Itu loh.
Jadi Nah sekarang saya tanya sekali lagi abang, masuk akal apa tidak Allah beragama? tidak masuk akal. Berarti abang nggak Islam, udah nggak cocok abang jadi Islam, kan itu poinnya. Saya Islam, saya percaya Allah. Lah berarti kenapa abang ingkar dengan ayat ini? Siapa yang bilang ingkar? Karena abang tidak setuju mengatakan tidak masuk akal Allah beragama. Sementara di sini tadi agama Allah apa? Islam. Ah, udah abang nggak cocok jadi Islam abangku. Terima kasih. Sekarang saya mau bertanya, Bang. Boleh bertanya? Boleh bertanya, Bang, bertanya. Iya, lebih bagus abang bertanya Kristen aja lah. Sebenarnya Tuhan Anda itu berapa? 1 atau 2 atau 3, Bang? Oke, ini bicara tentang ilmu hakikat, ya Bang ya. Ini bicara tentang ilmu tauhid atau ehad. Oke. Bicara tentang Tuhan, yaitu ehad atau yang secara umum disebut Maha Esa, itu disebut Esa. Itu abangku dia tidak porsinya bicara jumlah. Oke. Tetapi bicara Tuhan itu yaitu tentang ilmu ehad atau tauhid adalah bicara tentang kebagaimanaan Allah. Contoh. Ini sekarang kan nama saya, sebutan saya Raja Debat toh? Oke. Raja Debat ini hanya satu kan? Satu. Oke. Nah sekarang yang kita uji adalah kebagaimanaan si Raja Debat ini. Oke. Maka Raja Debat itu memiliki tubuh, betul? Betul. Dan ternyata si Raja Debat itu memiliki ruh, betul? Betul. Dan ternyata si Raja Debat itu memiliki jiwa, betul? Betul. Inilah yang disebut 3 realita di dalam diri saya ini menjadi satu. Hakikatnya disebut Raja Debat. Oke. Itulah ilmu tauhid abangku. Jadi bukan bicara jumlah. Nah sekarang itu akan kita buktikan dengan dalil. Oke? Saya tarik dulu dari Alkitab. Maka di dalam Alkitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dikatakan begini, Bang. Saya ambil punya. Marilah kita ciptakan manusia itu seturut dan segambar dengan rupa kita. Maka kata kita di sana tidak tunggal, betul? Ya. Tapi jamak dia. Nah, kalau orang Islam bertanya, lalu siapa kita itu? Bagaimana tentang kita itu? Maka Alkitab kami juga bisa menjelaskan bahwa kita di sana merujuk kepada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Inilah 3 realita tetapi menjadi satu hakikat disebut Allah. Oke? Nah, sekarang kita ambil dia bang ke Islam. Di dalam Islam abangku, kata kita di Alkitab, di dalam Al-Quran kata kami. Pertanyaan saya, siapa sih kami ini? Adakah Islam yang bisa menjelaskan siapa sih kami ini? Ini saya kasih buktinya. Coba. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Maka pertanyaan kita, si kami ini siapa? Apakah dia tunggal? Tunggal. Coba pelan-pelan. Apakah si kami ini tunggal? Tunggal. Coba sayang, kamu Islam, apakah kami ini tunggal? Kata kami, kita, kalian itu jamak, Bang. Yes. Jadi bukan tunggal lah bangku. Makanya sekarang si kami ini siapa? Bagaimana si kami ini? Kalau di Kristen tadi abangku bisa dijawab. Yaitu Bapa, Firman, Roh Kudus. Inilah yang disebut Tritunggal. 3 dalam kesatuan dia. Maka hakikatnya Allah. Maka Bapa hakikatnya Allah, Firman hakikatnya Allah, Roh Kudus hakikatnya Allah. Maka satu dia. Apa? Allah. Nah sekarang kita tarik hal yang sama loh. Ya, kita tarik dari ayat yang sama persis. Si kita di dalam Alkitab sudah terjawab. Nah sekarang coba dong giliran Islam. Si kami ini siapa? Oke. Oke, saya jujur saya nggak bisa jawab. Oke, abang tidak bisa jawab. Baik, abang ada Al-Quran di situ bang. Coba baca Al-Hadid ayat 3 dulu. Nggak punya wudhu bang. Oke, baik. Sekarang saya pertajam bang ya, pemahaman dari Kristen. Jadi di dalam kekristenan bang, bahwa Bapa atau Allah itu tidak bisa dilihat. Mungkin kalau saya nanti salah tolong luruskan. Apakah juga di Islam bahwa Allah itu tidak bisa dilihat? Betul. Setuju. Ada yang sama di sini ya, kita kunci. Nah sekarang, adakah yang zohir di dalam Islam? Apakah zohir Allah itu? Zatnya Allah itu. Tidak, zohir. Apa arti zohir itu? Zohir, tampak itu. Tampak. Oke. Nah, sekarang kita balik ini ke Kristen. Biar jangan enak-enakan Kristen nih. Kita tanya, apakah yang nampak dari Allahmu itu, wahai Kristen?
Maka di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu apa yang nampak dari bagian Allah itu? Di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Inilah yang nampak tadi zohirnya, melalui rahimnya Bunda Maria. Inilah yang lahir, yang nampak. Lain gitu, Bang. Ya. Sekarang kita balikin ke Islam. Siapakah zohir Allahmu yang nampak? Adakah Islam yang bisa menjawab? Allah itu zat, Bang. Enggak, Allah itu abang begini abangku. Kalau zat itu kan nggak nampak kan, betul? Ya. Nah, tadi juga kita kan sudah sepakat kalau Allah itu nggak bisa nampak kan? Oke. Nah, sekarang yang kita tanya, apa dan bagaimana zohir Allah yang nampak itu? Ini yang sekarang kita bicara tentang yang nampak dulu. Kalau kami tadi udah selesai ya, siapakah yang nampak atau yang zohir Allah kalian wahai Kristen? Maka jawabnya adalah firman Allah itu menjadi manusia, itulah namanya Yesus. Maka dia nampak. Karena kalau firman itu tidak mengambil rupa manusia, ketika dia datang ke dunia, murid-murid Yesus tidak akan pernah bisa melihat firman. Betul? Tahu, jangan saya nggak paham Alkitab. Oke, baik. Artinya kalau yang batin itu dia ada bang tapi tidak kelihatan, maka murid-murid Yesus tidak akan bisa melihatnya, betul? Ya, betul. Nah, makanya dia mengambil rupa manusia. Karena yang mau dia temui manusia, karena yang mau dia selamatkan adalah manusia, maka dia mengambil rupa manusia. Maka dia lahir melalui rahimnya Bunda Maria. Nah, sekarang saya balikin sama abang. Ya, siapakah zohir Allahmu menurut Islam? Karena wajib ada loh bang ya, wajib harus ada yang zohir daripada Allahmu, wajib harus ada yang sosok nampak dari Allahmu. Nanti saya perkuat dengan dalil. Makanya saya tanya siapakah dia? Karena di sini dikatakan, saya bantu abang ya. Sini. Oke, abang perhatikan baik-baik abangku di sini ya. Ini kamu percayakan dengan Nabi Muhammad? Percaya. Baik. Makanya di sini abangku Nabi Muhammad mengatakan apa? Bin Abdullah berkata, Nabi bersabda, mata telanjang. Berarti ada yang nampak, ada yang wujud, betul? Ya. Nah, sekarang itulah yang harus abang cari tahu. Siapalah zohir Allahmu yang wujud, yang nampak itu? Nah, sebelumnya itu manusia satu-satunya yang dapat melihat Allah dengan secara langsung di alam semesta ini adalah cuma Nabi Muhammad SAW di ketiga Isra Mi'raj. Semua manusia tidak tahu seperti apa Allah, bentuknya seperti apa, nggak tahu. Oke, boleh ikut bang? Sebentar bang Sitori. Jadi begini bang Khairul. Ya. Kalau kamu mengatakan satu-satunya yang bisa melihat Allah adalah Nabi Muhammad, berarti kamu tadi berbohong dong yang mengatakan bahwa Allah tidak bisa dilihat. Bisa dilihat Allah. Berarti berbohong dong, laisa kamitslihi syai'un. Ayo. Makanya saya bilang bang, kita harus betul-betul paham. Ini bicara tentang hakikat Allah. Ya. Itu loh. Karena saya pun setuju. Kalau Islam mengatakan Allah tidak bisa dilihat, ya saya setuju itu. Sangat setuju. Makanya yang harus dicari tahu Islam adalah siapakah sosok zohir dari Allah. Supaya ada nampak. Baru kalau itu sudah diketemukan, saya setuju bahwa ada manusia yang bisa melihat. Sama seperti murid-murid Yesus. Karena sudah ada zohir daripada Allah itu, yaitu firman-Nya sudah mengambil rupa manusia. Makanya murid-muridnya bisa nampak, bisa melihat Yesus. Nah sekarang di Islam siapa? Kalau abang kira-kira sulit, maukah abang bertukar pendapat dengan saya? Saya coba satu sosok saya tempatkan di situ, mau ke abang? Satu sosok? Iya. Bentar. Saya ingin nanya ini. Boleh nanya? Abang nanya siapa ini sekarang? Nanya host, nanya host. Oh, nanya apa bang? Apakah itu kan, abang kan Kristen ya? Iya, saya Kristen. Apakah seluruh umat manusia yang tidak beragama Kristen itu dikatakan kafir, bang? Ah, begini abangku, nggak usah dulu abang lari ke sana. Kita dapatkan dulu yang sama.
Gitu loh. Jangan sampai abang nanti bicara tentang pekerjaan daripada Tuhan, kekuasaan dari Tuhan, sementara abang belum kenal Tuhannya. Maksud saya pengen sekali abang itu betul-betul mengenal awal dari imanmu, pondasi daripada imanmu mengenal Tuhan. Ini dulu. Jangan sampai abang bicara tingkatan bangunan, sementara pondasinya aja kau nggak tahu. Nanti kita bahas itu soal sifat, nanti itu kita bahas. Ini dulu kita temukan, yang zohir dulu. Kalau di Kristenan tadi kan udah terjawab. Siapakah zohir Allahmu wahai orang Kristen? Yaitu firman Allah mengambil rupa manusia melalui rahimnya Bunda Maria. Itulah Yesus. Maka ketika dia mengajar bisa dilihat murid-muridnya. Nah sekarang kita balikin dong hal yang sama. Kalau di Islam siapa zohir Allah? Allah itu bukan zahir bang, tapi zat. Abangku, yang namanya zat itu kan nggak nampak kan, tapi ada, betul? Betul ada. Nah sekarang kan yang kita bahas zohir, makanya diperkuat oleh perkataan Nabi, kalian akan melihat Rob kalian, akan melihat Tuhan kalian dengan mata telanjang. Ya, jadi betul, harus ada wujud. Wujudnya ini dulu siapa, bagaimana, itu loh bang. Saya nggak pernah lihat Allah bang, tapi insya Allah saya di surga, insya Allah lihat di surga. Berarti abang tidak menemukan siapa sosok zohir daripada Allah, betul? Ya, tapi saya percaya Allah. Baik, sebentar abangku, jangan sampai kita bilang kita percaya, padahal kita nggak tahu. Itu namanya nanti abang menjadi percaya sia-sia, tidak mengenal, ya kan? Sama ibaratnya kamu, oh aku mengenal namanya si Polan cewek cantik, padahal orangnya nggak ada, repot urusannya kan? Nah, sekarang kalau abang tidak keberatan, maukah abang saya tampilkan satu sosok zohir Allahmu, lalu kita uji nanti layak apa tidak layak? Mau? Silakan. Baik. Bagaimana kalau kita tempatkan yang namanya Isa? Terus? Baik, sekarang kita uji ya Isa ini bang ya. Jangan sampai nanti dia hanya sebatas manusia. Ternyata dia nggak memiliki keilahian. Berarti tidak layak dia disebut zohirnya Allah, betul toh? Nah baik, sekarang mari kita uji bersama. Abang setuju tidak abangku? Manusia, anaknya pasti manusia, setuju? Setuju. Hewan, anaknya pasti hewan, setuju? Setuju. Baik. Sekarang kita kaji dulu si Isa ini. Sok kali si Isa ini kan kira-kira begitulah. Maka mari kita mulai. Yang membuat mengandungnya Siti Maryam siapa? Allah. Allah. Maka ketika Isa dilahirkan Siti Maryam, Isa ini anak siapa? Anak Maryam. Oke. Isa anak Maryam. Yang membuat Siti Maryam mengandung tadi siapa? Ulang-ulang. Isa abang katakan anak Siti Maryam. Yang membuat ibunya mengandung siapa tadi? Allah. Allah. Berarti Isa anak Allah dong? Bukan. Kenapa? Karena di situ kan tidak ada hubungan badan. Iya, memang tidak ada hubungan badan, betul abangku. Ya, bahkan Allah tidak beranak, betul? Betul. Nah, sekarang mari kita uji lagi. Yang membuat ibu kamu mengandung siapa? Bapak saya. Papa kamu. Ketika ibu hamil lalu melahirkan anak, kamu anak siapa? Anak bapak saya. Anak papa kamu. Apakah papamu beranak? Ya. Papamu apakah beranak dia? Melahirkan anak ke ayahmu? Tapi itu kan ada hubungan badan dengan laki-laki dan perempuan. Bukan. Ada bang, orang tidak berhubungan badan pun bisa kok. Ya. Sekarang itu bayi tabung itu. Yang saya maksud, ini kan konsepnya tadi, oh Allah tidak beranak. Kita setuju itu. Nah sekarang begitu juga, kalau saya ikutin pola pemikiran kamu, karena kamu tidak setuju Allah punya anak, karena kamu takut nanti Allah dituduh beranak. Kan begitu kira-kira? Ya. Nah sekarang juga kita tarik ini. Kenapa ayahmu mengatakan kamu anaknya? Kalau ayahmu mengatakan kamu adalah anaknya, apakah ayahmu melahirkan anak? Enggak, karena laki-laki tidak bisa melahirkan. Nah, karena apalah alasan ayahmu berani sekali dia mengatakan kamu anaknya, padahal dia tidak melahirkan kamu, dia tidak beranak. Apa alasannya? Itu contohnya salah, Bang. Lah kok salah? Gimana sih abang ini? Itu contoh sederhana abangku. Saya bantu kamu ya. Kenapa kamu disebut anak ayahmu? Karena sumbernya dari ayahmu, yaitu bagian dari ayahmu spermanya. Betul? Ya. Makanya ayahmu punya hak mengatakan kamu anaknya, betul?
Nah, sekarang kembali ke Isa. Oke? Nah, yang membuat Siti Maryam mengandung adalah Allah. Bukan berarti Allah berhubungan dengan Siti Maryam, bukan. Maka kalau Isa dikatakan anak Allah, bukan berarti Allah beranak, bukan. Lalu kenapa Isa ini disebut anak Allah? Karena sumbernya dari Allah. Bagian dari Allah itulah yang mengambil rupa manusia melalui rahimnya Siti Maryam. Betul? Enggak tahu, saya pusing dengan kitab. Iya, memang pusing abangku. Maaf, memang ini adalah ilmu tinggi. Ya, makrifat ini abangku memang sangat sulit. Tetapi sebenarnya sederhana. Ingat, saya akan mengakui semua manusia itu cerdas, asal jujur. Makanya kalau bicara kenapa disebut Isa anak Allah, ini bicara sumber abangku. Sama seperti manusia. Kenapa bapak kita mengaku yang dilahirkan istrinya adalah anaknya? Karena bicara sumber. Makanya tadi saya katakan sama abang, manusia anaknya pasti manusia, hewan anaknya pasti hewan, betul? Ya. Maka Allah anaknya hakikat Allah. Itulah ilmu hakikat abangku. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar debat ini. Mari kita juga memberikan komentar yang baik dan positif. Dan baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur 146 ayat 1 sampai yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, puji Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberikan roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan benar bahwa firman Tuhan mengatakan Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dia beroleh hidup yang kekal.